Selamat datang sekali lagi saya ucapkan buat Pak Dekan, Pak Eko Suwardi, lalu ada Ibu Sekretaris Departemen Akuntansi di sini juga, Ibu Wuri Handayani, Ibu Kalap, kita yang sangat energik, Bu Dian Kartika Rajeng, lalu ada juga Bu Wulan, selamat datang Bu Wulan, salah satu dosen Departemen Akuntansi FEB UGM, dan juga Bapak Ibu sekalian lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, dan teman-teman peserta dalam acara siang ini. Acara siang ini kita akan membahas satu tulisan yang sangat menarik dari Ibu Adelia Pratiwi dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dan terima kasih Bu Adelia sudah bersedia datang di acara kami hari ini. Jadi tulisannya Ibu Adelia ini adalah tentang fiscal sustainability. Jadi selama era pandemi ini, COVID-19 ini, bagaimana keadaan fiscal sustainability di konteks Indonesia sendiri. Yang mana fiscal sustainability ini juga menjadi masih menjadi isu yang sangat hangat di public scholars budgeting. Jadi public budgeting scholars. Jadi sekarang itu banyak peneliti dari top business school dan economics faculty dari seluruh dunia sedang berburu nih mencari berusaha menginvestigasi fiscal sustainability di negara mereka masing-masing dalam konteks menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi tulisan Pak Adel dari sisi praktisi sangat-sangat relevan untuk kami juga dari sisi dosen dan peneliti, agar kita bisa, saya yakin ini bisa di follow up juga menjadi sebuah riset yang bagus untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang menggeluti bidang sektor publik. Nah, saya sedikit memperkenalkan Bu Adelia ini. Bu Adelia ini saya kebetulan pernah ketemu beliau beberapa bulan lalu di sebuah acara Kementerian Keuangan ya, acara tahunan Kementerian Keuangan. Lalu saya sangat suka dengan analisis beliau dan kebetulan tulisannya bagus sekali, terutama yang terakhir ini. Jadi beliau lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN di tahun 2009, lalu melanjutkan mengambil S1 Economics ya, Bu Adel, ilmu ekonomi di Universitas Indonesia. Jadi pajak terus ekonomi yang lebih ke makro ya kalau saya lihat Bu Adel di S1-nya. Lalu S2-nya ternyata kita barengan S2, Bu Adel mungkin belum pernah ketemu. Jadi S2-nya tahun 2013 itu bareng saya, cuma beda kampus kita. Bu Adel mengambil MSc in International Money and Banking di University of Birmingham, saya di University of Essex dekat London. Jadi saya pernah ke Birmingham, sayangnya kita tidak pernah ketemunya di Indonesia. UK lalu group, pengalaman beliau gimana Pak? UK Group. Betul, UK Group. Betul. Lalu pengalamannya segudang Bu Adel ini, jadi saya tidak bisa baca satu persatu, sudah banyak sekali pengalaman beliau. Beliau yang jelas ekonom, salah satu ekonom muda yang sangat bersinar di Kementerian Keuangan. Jadi sudah banyak menjadi pembicara di mana-mana, termasuk di kampus dan di institusi-institusi pemerintah lainnya. Beliau juga sempat mengajar di program STAN, di program D4 ya. Lalu yang sangat menarik juga, beliau pernah menjadi konsultan di World Bank yang Indonesia dan Malaysia ya kalau nggak salah, Bu Adel. Jadi fokusnya itu tentang Coal Export and Domestic Market Obligation Policy, kalau saya tidak salah. Jadi menjadi konsultan di Bank Dunia. Sekarang beliau masih aktif menjadi ekonomis di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Dan sekarang beliau memegang posisi sebagai Head of Public Communication Strategy and Management, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Jadi dan masih banyak sekali pengalaman beliau di bawah, termasuk pelatihan, pendidikan lainnya, lalu ada juga dialog bilateral, wah mantap sekali, dan lain sebagainya. Jadi
nanti waktu kita habis untuk membicarakan CV Mbak Adel yang sangat banyak ini. Jadi saya rasa cukup untuk membacakan CV dari Bu Adelia. Sekarang saya mempersilahkan Bu Adelia untuk mempresentasikan tulisannya yang sudah sempat dipublikasi di Jakarta Post dan mungkin ada insight baru yang ditambahkan untuk material. Saya persilakan Ibu Adel untuk memulai. Baik, terima kasih banyak Pak Fogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mau mengucapkan apresiasi pada antusiasme terhadap topik ini. Sebelumnya Mas Fogi yang sudah menghubungi juga, terutama terkait artikel ini, dan sambutan hangat dari Bapak Ibu dari UGM, Pak Eko, Pak Bu Wuri tadi, kemudian terima kasih banyak sudah mengundang, mempercayakan ini topiknya menurut saya sangat strategis dan sangat timely kalau boleh dibilang, karena kita baru saja meninggalkan 2020, semua numbers are out, dan kemudian kita masing-masing, saya yakin juga dari akademisi di berbagai belahan dunia, bahkan tidak hanya Indonesia, itu pasti melihat bagaimana kita melihat sustainabilitas fiskal di tahun 2020 yang very, very extraordinary. Tadi saya senang sekali Pak Eko membuka dengan konteks yang sangat bagus. Jadi fiskal itu bukan hanya utang ya Pak ya. Fiskal itu all the way dari perpajakan rumah negara, kemudian gimana spendingnya, baru kemudian ada residu ini Pak ya, namanya utang, seperti itu. Memang salah satu motivasi saya waktu itu menulis tentang fiscal sustainability adalah karena mungkin literasi publik ini memang perlu dibawa ke narasi besar dan kemudian dibawa ke analisis yang komprehensif seperti itu Pak. Jadi mulai dari pajak dan komponen lainnya di dalam APBN seperti spending dan defisit atau pembiayaan. Nah, kalau boleh saya langsung mengoperasikan paparan aku. Memang saya punya alur yang aku fokuskan dari artikel ya, Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan di UGM maupun di luar. Ini aku dengar umum ya, Pak Fogi ya. Jadi saya anggap semuanya memiliki ketertarikan di bidang. Nah, kemudian aku langsung aja masuk ke review sekilas tentang 2020. Jadi memang 2020 ini adalah tahun yang sangat-sangat extraordinary. Mudah-mudahan gak disensor nih, aku ngomong lagi nih soal extraordinary dan unprecedented. Karena itu merupakan kata-kata yang sangat-sangat sering dikatakan di tahun 2020. Dimana sebagai praktisi kebijakan fiskal kita perlu terus menekankan bahwa memang ini kalau boleh aku quote dari berbagai macam sumber sepertinya sama gitu, satu page untuk menobatkan 2020 ini unlike any other recession. Jadi kalau ada pelemahan di ekonomi, pelemahan ekonominya sama sekali tidak sama dengan resesi sebelumnya ataupun krisis sebelumnya yang memang rootnya dari ekonomi. Nanti banyak sekali implikasi dari karakter krisis atau kita lebih baik menyebutnya sebagai resesi ekonomi ya, di tahun 2020 kemarin yang membuat kita harus berpikir lebih beda gitu. Makanya saya menganalisis yang 2020 ini benar-benar menggunakan case istilahnya sample studi saya itu di 2020 aja, Pak, dan dibandingkan dengan developments dari negara lain. Karena yang namanya resesi yang sekarang terjadi sangat berbeda dengan karakter sebelumnya gitu. Kalau misalnya 98 dari sektor moneter, rootnya, kemudian Great Depression dulu dari perang gitu ya, dan kemudian penghentian semua aktivitas ekonomi. Nah sekarang ini berbeda. Nah ini adalah suatu gambaran mengenai seberapa berbeda itu. Kita tahu awal tahun 2020 kita masuk dengan kondisi yang cukup shaky juga, tidak terlepas dari tantangan-tantangan dalam pembangunan juga gitu. Kita awal-awal banyak dengar mengenai shake to multilateralism, kemudian seperti berimplikasi pada kebijakan perdagangan internasional. Jadi banyak juga gitu resiko sebelumnya kita masuk. Dan kemudian pada bulan Maret kita dideklar oleh WHO mengalami pandemi dan kemudian disusul dengan berbagai macam kebijakan yang sifatnya membatasi penyebaran pandemi tersebut sehingga membatasi aktivitas ekonomi. Jadi berbeda sekali ya Bapak Ibu, membatasi aktivitas ekonomi artinya kalau misalnya dulu krisis nih, kita
kasih misalnya bantuan misalnya top up pendapatan seperti itu akan dibelanjakan gitu kan ya. Tapi kemudian berbeda dengan sekarang. Kalau misalnya mau memberikan top up pendapatan, kita harus melihat juga bahwa kita mau spend untuk apa, karena kita tidak bisa keluar dan melakukan aktivitas ekonomi. Itu satu perbedaan yang sangat mencolok dari case ini, dan perlu kita internalize bersama-sama agar memiliki pemahaman yang sama gitu ya mengenai kenapa harus di-treat differently. Dan seterusnya mulai dari Maret kita udah melihat ada dynamics lah ya di dalam kebijakan pembatasan mobility itu. Sampai dengan sekarang kita sudah mulai melihat adanya optimism seiring dengan ditemukannya dan mulai dilaksanakannya proses vaksinasi. Itu semua memang mempengaruhi fundamentally ekonomi kita, therefore nanti respon di bidang kebijakan fiskal kita. Jadi perlu dipahami bersama. Nah, masuk di kondisi 2020 memang dari yang saya sampaikan melalui artikel, saya meng-capture keterkaitan antara besarnya kerugian ekonomi yang dialami suatu negara dibandingkan dengan respon fiskalnya. Jadi misalnya Bapak Ibu bayangkan untuk misalnya suatu negara mengalami kontraksi ekonomi yang dalam, otomatis misalnya berefek terhadap pendapatan masyarakat dan dunia usaha yang menurun juga sedalam tersebut, dan kemudian otomatis direspon dengan kebijakan fiskal yang juga istilahnya compensating seperti itu. Jadi memang karena tidak boleh kemana-mana gitu ya istilahnya, kemudian kita diberikan istilahnya stimulus untuk membantu agar pendapatan itu tidak menurun ke level yang nanti scaring gitu ya. Jadi diusahakan agar usaha tidak sampai bangkrut, kemudian masyarakat paling tidak memiliki dana-dana untuk emergency measures dan seterusnya, basic needs seperti itu. Jadi dikaitkan benar dengan perekonomian. Nah, kita lihat perekonomian Indonesia itu memang mengalami kontraksi di tahun 2020. Nah, kontraksi ini sebesar minus 2,07%. Dan itu seperti Bapak Ibu lihat, kuartalan kan semua datanya ini dipublish, bisa diamati sendiri bahwa dari kuartal 1 ke kuartal 2 misalnya, di mana itu puncaknya pembatasan aktivitas ekonomi, kita sampai minus 5,32%. Nah, sekarang sudah ada sinyal-sinyal pemulihan walaupun masih belum setara dengan sebelum pandemi. Kita di kuartal 4 terakhir itu minus 2,19. Nah, kita lihat Bapak Ibu kalau dari kemarin itu misalnya kita bandingkan dengan era global financial crisis, Indonesia itu relatively resilient terhadap pelemahan ekonomi karena kita ditopang oleh konsumsi. Jadi kalau ini kalau dia ibaratkan dekomposisinya ekonomi kita itu ya dari konsumsi, terus investasi dan ekspor impor kan. Nah, biasanya konsumsi kita itu kuat aja ketika global financial crisis itu tetap kuat, karena mungkin kita tidak terlalu sebanyak itu dibandingkan dengan negara-negara maju berinvestasi, misalnya untuk tabungan dan sebagainya. Nah, kita kuat. Nah, tapi sekarang kita lihat semua indikator menunjukkan pelemahan, tidak ada pengecualian. Kecuali ini, yang di sebelah grafik kedua dari kiri bawah. Ini adalah konsumsi pemerintah. Memang konsumsi pemerintah di sini terlihat bertumbuh di saat semuanya ini bisa dilihat misalnya di kuartal 3, semuanya negatif. Tapi kemudian government consumption dia sampai dengan 9,3% pertumbuhannya dari tahun lalu, berarti tahun lalu kan periode normal. Jadi ya kita bisa lihat fungsinya government consumption ini sebagai the only driver untuk ekonomi. Di saat semuanya kita nggak konsumsi barang dan jasa, kita nggak invest, kita nggak ekspor impor, memang harus ada driver, satu-satunya driver adalah government consumption. Nah, itulah yang menjadi premis kita. Apakah kemudian government consumption ini pas, kurang, atau terlalu berlebih kayak gitu. Jadi itu adalah premis penelitian aku. Nah, ini untuk memberikan pemahaman juga, tadi di sisi mikro kan kita dikompos ekonomi dan kita lihat sektor-sektor apa aja sih yang terdampak sangat-sangat signifikan. Karena ini sangat berimplikasi tadi seperti Pak Eko sampaikan, pajak. Berarti pajak itu kan salah satu nanti jalur kita
misalnya kalau mau membantu gitu ya, insentif pajak, sektor mana aja sebetulnya yang kemudian perlu dibantu, karena setelah kita put a microscope gitu ya di dalam sektor-sektor ini, ternyata ada, kalau saya boleh bilang, winning sectors itu yang lainnya negatif, dia outlier nih, dia justru positif seperti itu. Nah, kemudian ada sektor-sektor yang terdampak sangat dalam gitu ya. Nah, ini adalah coba kami klasifikasi di BKF gitu. Mana saja sektor-sektor yang mengalami kontraksi yang super dalam, dan therefore karena tadi logiknya adalah berapa kontraksi dan berapa stimulus harusnya nyaris sama lah ya, proportionately. Kalau besar kontraksi ya besar bantuannya. Nah, ini bisa dilihat gitu di tahun 2020 kita melihat yang deep negative growth dulu ya, di sebelah kanan bawah. Kita ngelihat sektor-sektor yang negatif sampai double digit. Jadi bisa dibayangkan tadi, kalau terendahnya di kuartal 2 minus 5, ini di beberapa sektor itu sampai double digit, bahkan di transportasi dan akomodasi dan food ini sampai minus 30 dan minus 22, the worst-nya. Dan kemudian slowly recovering, tapi sama sekali belum sampai di level sebelum pandemik. Jadi Bapak Ibu bayangkan untuk transportation misalnya, itu karena kita tidak keluar rumah, kita membatasi mobility, maka turunnya sampai seperti itu. Dan accommodation and food, basically kita bisa bayangkan kalau berapa porsi kita tergantung sama pariwisata dan kemudian perhotelan dan sebagainya, itu sangat berkontribusi pada turunnya accommodation and food beverage. Mungkin Bapak Ibu juga sering ya lihat update di berita gitu kemarin, yang hotel dijual seperti itu ya. Jadi ini adalah cerminan di sisi makronya gitu. Kita menggunakan data BPS ini. Nah, kemudian ada lagi yang sebelah kiri, positively moderate growth. Jadi tadi mungkin agak mirip-mirip angkanya sama yang per kontraksi di level nasional. Kayak manufaktur, kita pengolahan, mining, perdagangan, dan konstruksi. Ada yang bilang IMF, IMF waktu itu yang di dalam salah satu rilisnya dia bilang, di antara negara-negara yang paling kuat istilahnya dalam menghadapi krisis ini mungkin bisa salah satunya kontribusinya adalah dari manufacture. Jadi sektor-sektor ini, kalau misalnya kita udah bagus di manufacture, trade, kita bisa mengolah barang, kita tetap bisa berfungsi gitu, karena kita tetap bisa ngirim. Tapi kalau misalnya yang berhubungan dengan mobility, kayak transportation, pariwisata, therefore transportation dan lain-lain, itu cenderung lebih dalam gitu ya, penurunan pertumbuhannya. Nah, kalau yang di atas ini justru positif gitu ya, bertumbuh justru positif di tengah-tengah pandemi, seperti agriculture, education, real estate, dan financial insurance. Jadi memang di sektor-sektor ini justru mengalami pertumbuhan yang positif sangat. Jadi berbeda ya dengan siklus yang dialami oleh nasional yang mengalami negatif dalam 4 kuartal terakhir. Jadi kalau kita lihat, memang sektor-sektor ini menjadi bagus karena mereka karakternya ya, lagi-lagi karena tadi faktor utamanya adalah si pandemi ini. Mungkin ini bisa dilihat sebagai sektor-sektor yang justru misalnya kita bisa jadi nabung untuk membeli real estate, kemudian kita lihat kemarin di data terakhir ada ditemukan misalnya di tabungan masyarakat itu meningkat karena mungkin beberapa orang, maksudnya sebagian besar orang mengalami perubahan gitu ya dalam behavior dia saving dan melakukan spending. Jadi misalnya mungkin tidak mengeluarkan uang untuk transportasi, jadi bisa menabung, bisa mencicil, bisa aja seperti itu. Jadi ini adalah gambaran dari sektor-sektor yang positif. Di sebelah kiri ini malah justru high growth ya Bapak Ibu, karena kita work from home, maka kita easily bisa mengkaitkan itu dengan pertumbuhan sektor komunikasi yang justru double digit di tengah pandemi gitu. Dan kemudian sektor kesehatan itu juga double digit pertumbuhannya karena memang di pandemi banyak sekali investasi yang kita lakukan di sektor kesehatan. Nah, kemudian ini sekedar sebentar aja gitu ya, melihat, mengcapture bagaimana COVID ini merupakan second worst setelah Asian Financial Crisis di tahun 98. Jadi memang ini sangat dalam.
sehingga perlu nanti respon kebijakan juga yang cukup gitu. Bisa dibayangkan kita tidak pernah negatif dalam waktu yang sekian lama, dan kemudian sekarang kita mengalami negatif. Nah, ini adalah salah satu dasar aku untuk menentukan sebetulnya kebijakan fiskal tuh harus ngapain gitu ketika periode pandemi ini. Nah, ini ada 3 yang disarikan oleh Olivier Blanchard, ekonom dunia. Dia di tahun 2020 mempost suatu artikel ini di website, dan kemudian aku coba sarikan di sini yang menjadi dasar tulisan aku juga. Ini di dalam resesi yang normal, kita ada terjadi misalnya tidak optimalnya aggregate demand gitu ya, orang tidak menurun pendapatannya dan seterusnya. Jadi kita bisa langsung gitu ya, no-brainer kalau istilahnya Blanchard, itu no-brainer to top up di aggregate demand-nya atau permintaan masyarakat. Kita tinggal top up, kasih misalnya cash transfer, dan kemudian mereka akan membelanjakannya gitu. Namun sekarang tidak bisa seperti itu karena memang membelanjakannya itu dibatasi karena aktivitas ekonominya dibatasi. Nah, terus harus ngapain nih kebijakan fiskal? Nah, ini ada 3 area, tapi yang sebetulnya merupakan priority dari yang disampaikan oleh Blanchard adalah 2 sebelah kiri. Pertama adalah menghadapi pandemi itu sendiri dengan menurunkan tingkat infeksi. Terus yang tengah ini adalah disaster relief. Disaster relief ini lebih ke dilihat ke masyarakat dan dunia usaha. Terus yang sebelah dunia usaha. Dan kemudian yang paling kanan nih saya kasih orange itu karena dia memang karakternya jadi beda di periode pandemi ini dibandingkan dengan krisis sebelumnya. Untuk supporting aggregate demand yang artinya pendapatan masyarakat yang turun gitu ya. Dan yang pertama nih infection fighting. Jadi kebijakan fiskal tuh harus deploy sebanyak-banyaknya untuk dealing with the infection. Berarti APBN tuh misalnya kalau ini dari sisi spending, berarti kita harus mendukung tes yang sebanyak-banyaknya yang diperlukan, berapa respirator yang dibutuhkan, masker, dan other vital medical gear. Jadi ini harus di-deploy whatever it takes. Kalau ibaratnya waktu itu beliau sampaikan, Blanchard sampaikan, itu whatever it takes. Tapi whatever it takes-nya ini juga nggak besar juga gitu. Jadi waktu itu aku ingat banget banyak pertanyaan, kenapa sih kok sepertinya yang dari sisi kesehatan ini sedikit, kenapa nggak di semua aja gitu, misalnya APBN dipakai untuk kesehatan. Nah, ini nyatanya ekonom dunia juga memperkirakan jumlah yang dibutuhkan itu approximately 1% of GDP. Gitu. Jadi sebesar-besarnya pun misalnya kita bangun rumah sakit dan seterusnya yang dibutuhkan gitu sesuai kebutuhan itu approximately 1% of one country's GDP. Nah, ini adalah rambu-rambu yang mungkin kita udah bisa lihat ya. Jadi kalau kebijakan fiskal kita melakukan ini, ya at least dia seiring dengan pemikiran-pemikiran ekonomi dunia mengenai bagaimana seharusnya kebijakan fiskal. Nah, terus selain itu di tengah ada disaster relief. Ini berarti ke dunia usahanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dunia usaha itu sangat-sangat terdampak. Ada yang maksudnya ada beberapa sektor tadi kita udah lihat, dan itu harus dibantu oleh kebijakan fiskal. Misalnya bentuknya apa aja. Yang penting ini kan suatu istilahnya kalau kita pakai bahasa yang makro, ini adalah problem liquidity constraint. Jadi memang yang permasalahannya adalah cash flow-nya gitu. Ini baru udah agak masuk ke ranah mikro ya tadi ya. Jadi liquidity inilah yang ada problemnya gitu. Jadi kita membantu di bidang itu, di bidang liquidity-nya. Gimana kita memberikan insentif pajak misalnya untuk meringankan cash flow perusahaan, kemudian memberikan unemployment benefit gitu, misalnya kalau dipecat diberikan benefit untuk yang dipecat tersebut. Kemudian memberikan cek, bisa aja memberikan meminta bank untuk melakukan istilahnya memberikan likuiditas tambahan, itu advance the funds. Misalnya berikutnya adalah state providing final backstop, misalnya adalah dia memberikan penjaminan seperti itu. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan di porsi yang tengah ini. Nah, tapi ini tadi yang mikro banget sebetulnya, tapi ini adalah
respon makro, tapi kemudian it depends on something very micro gitu. Ternyata itu sudah sudah di-alarm oleh Blanchard dari awal, bahwa isunya nanti bukan makro, tapi bagaimana menyampaikan insentif ini lebih cepat kepada ada banyak sekali perusahaan gitu ya, dunia usaha kita itu 99% adalah UMKM. Bagaimana caranya memberikan itu secara tepat dan sesuai dengan targetnya, siapa yang menerima gitu. And at the right portion, itu yang sulit. Dan memang diakui bahkan di dunia itu ya, terutama yang kita bisa lihat di artikel ini itu gitu. Jadi terutama di dunia usaha itu susah menentukan dan melaksanakan kebijakan ini dengan very optimal gitu. Terus yang sebelah kanan adalah ini diingatkan juga sudah sama Blanchard bahwa kita untuk top up kasih cash transfer gitu ya, kasih langsung bantuan tunai kepada masyarakat, ini harus fokus ke poorer household. Karena kalau memang kita menjangkau ke beyond yang poor, memang ada risknya. Menurut Blanchard, kalau kita memberikan top up pendapatan, belum tentu akan di-spend, karena bagaimana cara spend-nya, karena semuanya dibatasi, seperti itu. Jadi, government harus, ini adalah kata kuncinya, menganalisis secara reguler, demand itu ke arah mana, gitu. Apakah sekarang misalnya ya, PSBB dilonggarkan, ini sekarang udah pakai istilah PPKM, kalau misalnya udah mulai dilonggarkan, dan seterusnya itu baru kemudian menyesuaikan. Kalau udah mulai dilonggarkan, berarti udah boleh misalnya diberikan top up pendapatan untuk beyond yang poorer households misalnya. Jadi itu sebenarnya udah diingatkan sama Blanchard di awal ini ya. Jadi yang menjadi implikasi kebijakan utama dari 3 ini, dari slide ini adalah satu, bahwa kebijakan fiskal itu perlu fleksibel. Karena ya tadi kalau infection rate-nya turun, terus PSBB-nya kemudian direlaksasi, baru kemudian kebijakan fiskalnya juga disesuaikan gitu. Awal-awal mungkin nggak banyak bisa memberikan support terhadap aggregate demand karena nggak bisa mobility, tapi kemudian later on bisa. Nah ini adalah dari IMF, dasar lagi untuk menentukan fiscal strategy itu kayak apa. Yang saya bilang tadi berarti udah terbayang ya Bapak Ibu bahwa ada fase-fase gitu sesuai dengan pergerakan demand, pergerakan si infection ini, dan kemudian menyesuaikan dengan kebijakan fiskal yang diberikan. Nah ini household dan income support itu di awal, terutama untuk yang tadi tidak dipekerjakan, dipecat seperti itu ya. Jadi ini pada saat widespread lockdown kita memberikan bantuan cash transfers dan unemployment benefit untuk menyupport tadi yang those that really is in need gitu ya. Jadi kita ingat waktu kuartal 2, kuartal 3 itu di tahun 2020 kita mulai scaling up berapa bantuan yang diberikan untuk kelompok ini gitu, kelompok yang miskin dan rentan, dan satu lagi kelas aspiring middle class yang mereka tidak di bawah garis kemiskinan, tapi kemudian mereka terhimpit dengan income yang rendah dan biaya hidup yang tinggi, seperti itu. Kemudian ini ada fase 2, yaitu gradual reopening. Saya kasih highlight karena inilah yang sekarang kita berada di fase ini, gitu ya. Kemudian nanti ada post-COVID recovery, di mana semua agenda reform juga, dan ini penting banget yang post-recovery ini, karena dia memang harus istilahnya clean up after seluruh stimulus yang diberikan, gitu ya. Di sini kita bisa melihat in general, biar nggak terlalu lama, ini income support-nya bisa diberikan di awal, dan kemudian masuk ke gradual reopening dan fase-fase berikutnya, itu kita di-refine benefit-nya. Apakah kelompok ini misalnya tahun ini subsidi gaji nggak lagi, itu mungkin sudah melalui suatu analisis, mungkin di kelompok pendapatan yang ini sudah akan better off seiring pemulihan ekonomi. Jadi kemudian di-refine gitu ya semua targetingnya. Terus untuk yang pekerjaan mungkin ketika reopening itu baru mulai dipekerjakan lagi. Dulu kan mati aktivitasnya ya, sekarang udah mulai buka dengan misalnya kapasitas 50%, berarti udah ada nih pekerjaan orang
bertambah sedikit gitu ya employment rate-nya nambah. Makanya kita udah mulai memberikan hiring subsidies dan active labor market policies. Dan kemudian untuk public investment pasti kita tidak melakukan itu ya di saat lockdown karena fokusnya tadi untuk kasih cash transfer kepada yang membutuhkan, yang miskin rentan dan aspiring middle class dan seterusnya. Jadi kalau di gradual reopening public investment ini baru ada, dan di post covid recovery quality investment misalnya untuk kesehatan kita mulai tata semuanya itu pada saat post covid recovery. Kemudian pajak gimana? Pajak memang di awal itu perlu diberikan insentif gitu ya. Jadi ketika lockdown misalnya beberapa kebijakan perpajakan itu di-defer gitu ya, misalnya ke tahun berikutnya. Pokoknya sebisa mungkin cash flow itu dibantu karena memang terjadi liquidity constraint. Bukan problem apa ya, tapi memang liquidity. Jangan sampai perusahaan-perusahaan itu bangkrut gitu ya. Sebelum itu maka diberikan salah satu deferral on tax. Nah ini menariknya IMF juga menyarankan gitu, kita boleh berpikir mengenai progressive tax during widespread lockdown karena memang tadi butuh nih para pembayar pajak gitu kan ya untuk memberikan more amunisi untuk fighting pandemic ini gitu. Jadi disarankan oleh IMF bahkan untuk lockdown itu kita progressive tax untuk high net worth individuals dipajekin gitu ya. Itu ada terus nih di semua fase. Jadi memang menarik karena pajak kan memang turun banget ya saat pandemi dan memang itu by design adalah sesuatu yang kita ekspektasikan karena kita memberikan deferral of tax and social security payments. Nah ini kalau other liquidity support kita udah lihat ya tentang maksudnya di berita-berita bahwa kita memang memberikan support liquidity kayak dalam untuk kasih pinjaman itu dari awal lockdown udah diberikan karena memang dibutuhkan banget di periode di mana yang namanya pembatasan sosial itu paling membawa dampak besar ke ekonomi. Pas di gradual reopening itu semua di-refine lah istilahnya semuanya, yang terutama udah dikasih dari awal. Nah ini adalah gambaran juga mengapa kemudian menjadi suatu topik yang sangat strategik di Indonesia, karena tadi timeline-nya udah jelas dari awal Maret, itu kita udah declare sebagai pandemik, kita kemudian muncul Perpu nomor 1 2020, yang kemudian salah satu isinya adalah untuk adjusting APBN atau fiskal kita, karena semua tadi dasarnya harus infection handling, harus memulihkan, membantu dunia usaha yang suffer, masyarakat miskin rentan dan aspiring middle class yang suffer, itu semua hasilnya adalah fiskal kita harus berubah gitu ya. Dari 1,76% itu sangat-sangat rendah kalau boleh dibilang defisitnya, menjadi boleh mencapai 5,07% dan kemudian dinaikin lagi dengan Perpres 72 ke 6,34%. Jadi ini adalah residu ya dari kebijakan yang harus kita lakukan tadi. Kita udah ingat itu mulai dari pajak sama spending, maka itu mempengaruhi keseluruhan posturnya, istilahnya semua account dalam APBN itu berubah dan menghasilkan angka defisit ini. Di atas yang normally kita follow, fiscal rule kita adalah 3% terhadap PDB ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus ngelihat mencocokkan dengan yang tadi ya dasarnya di awal. Jadi kalau yang tadi bilang infection rate segini, kemudian membantu sektor usaha segini dan membantu masyarakat segini. Nah, ini kita lihat apakah Indonesia itu udah match gitu dengan yang menjadi pendapat para lembaga internasional ataupun ekonom dunia tadi. Itu menurut kita semua, kita bisa lihat di sini itu sudah match ya. Kita ada health spending gitu untuk medical facilities, vaksin dan sebagainya. Itu sudah dikeluarkan mulai dari tahun 2020. Kemudian social protection ini tadi yang untuk membantu pendapatan masyarakat miskin, rentan, dan aspiring middle class. Kemudian priority programs-nya kita udah mulai misalnya memberikan tadi banyak loan dan kemudian banyak tax incentives, itu semua ada di sebelah kanan ini ya, 3 kanan ini tujuannya adalah untuk membuat
liquidity constraint tadi terbantu. Jadi fokusnya on cash flows. Jadi dari sini kita bisa lihat semua detailnya, saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Sudah merupakan informasi yang terbuka juga. Ini merupakan detail programnya seperti apa. Dan menurut saya itu match gitu ya dengan yang tadi disarankan. Nah, kemudian apa dampaknya gitu kalau kita lihat pakai mikroskop lagi, kita lihat kemarin di tahun 2020 yang namanya pajak itu turun 16,7%. Jadi tidak masuk akal ya Bapak Ibu kalau kita tidak kemudian dengan semua kebijakan fiskal yang harus ABCD tadi, kita mintanya revenue-nya naik gitu. Nah, di sini memang sesuai ekspektasi dan sesuai projection itu mengalami kontraksi juga gitu, seiring dengan ekonomi. Karena memang tidak cukup ya tadi positif yang di kesehatan, yang di ICT, nggak cukup gitu untuk menaikkan overall ekonomi kita. Nah, makanya revenue-nya juga mengalami penurunan 16,7%. Kita bandingin aja tadi dengan penurunan GDP real ditambah inflation, ya udah itu revenue ini ternyata penurunannya lebih besar dari itu. Artinya apa? Kita beri insentif gitu. Kemudian di sisi belanja, kita pengeluaran itu naik, di antara semuanya turun, ekonomi turun, revenue turun, ini pengeluarannya justru naik, Bapak Ibu, jadi 12,2%. Nah, terus ini yang biasanya dibahas ya mengenai debt service payment atau besaran interest rate yang kita bayar untuk semua kebijakan yang kita lakukan di tahun 2020 itu naik 14%. Ini kalau kita lihat sih, ini kan kalau yang namanya bunga itu pasti kan tergantung maturity, terus bagaimana strategi pembiayaan dari sisi mikronya. Tapi kemudian kita kalau lihat pakai mata telanjang seperti ini bisa misalnya dibandingkan dengan expenditure yang naik 12,2, terus debt service naik 14%. Jadi mirip gitu ya kenaikannya. Jadi harusnya ini bukan sesuatu yang kita lihat sangat-sangat alarming gitu ya, karena dibandingkan dengan expenditure dia mirip gitu naik growth-nya. Nah, kemudian ini juga sering dibahas karena tadi revenue-nya turun, expenditure naik, maka terjadi defisit sebesar 956,3 triliun. Defisit ini kalau dipersenkan terhadap PDB 6,09%. Jadi memang ini merupakan residu dari semua kebijakan yang kita butuhkan tadi untuk meng-fighting di pandemik. Nah, tapi ini nanti kirinya saya bahas deh, ini merupakan dampaknya ke ekonomi kayak apa gitu ya. Nah, ini masuk ke apakah itu sustainable gitu ya. Kita melihat perbandingan dengan negara lain. Ini adalah perbandingan Indonesia dengan negara-negara G20 ditambah ASEAN minus 6 atau ASEAN yang besar-besar seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Philippines. Ya, jadi ini enggak kalau kita bukan memilih, tapi memang kita masukin karakter-karakter yang mirip seperti G20, berarti kita memiliki size PDB yang mirip 20 besar, seperti itu. Jadi alasannya memilih negara-negaranya adalah itu. Kita lihat kalau dari sini Indonesia itu mengalami kenaikan, misalnya yang atas ini kan jumlah kontraksi ekonomi ya. Ini aku nggak menghitung deltanya, tapi sebenarnya di artikel aku sebutkan tuh, yang paling mendekati deltanya adalah kita itu sama Germany, sama Singapura, dan US gitu ya. Jadi ini adalah gambaran dari kita itu ada di mana. Kalau misalnya kita tik yang kontraksi ekonomi, ternyata kita cuma minus 2,1%, itu yang paling atas. Kita bandingkan, kita ada di urutan yang cukup moderat lah dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang lebih suffer gitu ya. Kalau secara delta itu berarti 2020 dikurangi 2019 kita paling mirip dengan tadi Germany, US sama Singapura. Nah, kemudian efeknya gimana gitu kepada defisit gitu ya fiskal kita. Nah, kalau kita dibandingkan dengan negara-negara yang pertumbuhannya jatuh juga sama dengan magnitude-nya sama dengan kita, maka kita cenderung terbilang moderat gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Germany misalnya, Indonesia itu kan min 6, dari min 2,3 ke min 6.
Itu berarti ada selisih 4%. Kemudian dari Germany, kita lihat dari 1 menjadi minus 8, berarti dia 9% deltanya. Singapura juga seperti itu. Gitu, dari 3,9% defisit, dia menjadi minus 10,8. Berarti ada 13% delta. US seperti apa? Dari minus 4 menjadi minus 15,6% GDP. Berarti itu ada selisih sekitar 9%. Jadi, given dari economic contraction tersebut dibandingkan dengan data fiscal deficit, kita cenderung moderat. Kalau kita nggak pakai delta, ini kita basically membandingkan dengan negara lain aja, kita tetap ya sifatnya moderat. Dan kemudian fiscal projection ini yang di bawah merupakan rasio utang terhadap PDB secara akumulatif. Itu Indonesia juga berada di level yang cukup moderat dibandingkan negara lainnya. Jadi misalnya kita Indonesia tadi sama Jerman lah ya, misalnya yang memiliki delta kontraksi yang mirip, Indonesia ini hanya naik dari 30 sampai menjadi 38,5%. Sedangkan Germany misalnya dari 59 ke 73, itu lebih tinggi kenaikannya. Ini Singapura dia memiliki kenaikan yang lebih rendah. Nah, kalau US juga memiliki kenaikan yang tinggi, dia naik sampai 30% terhadap GDP in percentage points. Nah, kemudian ini adalah sedikit konteks akademis gitu ya. Jadi memang aku mengquote salah satu kajian dari ekonom Asia, namanya Pak Yoshino dan Miyamoto di tahun 2020. Dia mengeluarkan kajian yang very timely gitu ya, karena memang kita lagi bingung nih, kita ini terlalu besar nggak ya utangnya, kita terlalu banyak nggak ya memberikan stimulus ini dengan mengorbankan government debt gitu ya. Ini adalah salah satu tes yang dilakukan. Dia pertama dia men-challenge yang namanya Domar Condition. Domar Condition ini bilang bahwa kayak gimana sih utang yang stabil itu? Ya, utang yang stabil itu ketika suku bunga dari government bonds itu sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang digunakan selama yang sampai sekarang itu masih dipakai dan banyak orang yang mengacu itu. Oleh sebab itu, misalnya Paul Krugman tahun 2020 menggunakan ini dan bilang bahwa US ini stable, bagus, sustainable, karena dia memiliki interest rate yang sangat-sangat rendah. Nah, itu kemudian Yoshino dan Miyamoto ini melakukan revisiting terhadap itu. Loh, US ini kan pasti ibaratnya kalau pakai istilah waktu itu beliau datang presentasi ke BKF, dia bilang, loh memang US itu kan rendah interest rate-nya karena dia memiliki demand yang bagus gitu ya. Siapa yang nggak mau beli US bonds karena dalam mata uang US. Bagaimana dengan negara-negara yang tidak memakai mata uang kuat seperti itu? Dia membandingkan dua case waktu itu, Jepang dan Greece. Jadi menurut dia intinya adalah ada suatu faktor demand yang harus kita masukkan. Jadi kalau misalnya demand-nya itu bagus, merespon terhadap kenaikan financing needs, maka cenderung stable. Nah, ini adalah contoh kenapa dipilih Jepang sama Yunani, karena mereka memiliki tingkat debt to GDP yang mirip tinggi semua gitu, di atas 100%. Ini adalah government debt to GDP ratio-nya rata-rata punya Jepang 138,61%, ini average tahun 80 sampai 2019, dan Greece gitu 103. Nah, kemudian dia memiliki stable case untuk Jepang, tapi Greece ini explosion case. Kenapa? Ini alasannya adalah yang jadi aku ke bawah dulu nih. Jadi di tabel yang paling bawah itu interest rate dari kalau kita misalnya nerbitin utang gitu ya, jadi kita mengeluarkan Japanese government bond, itu ternyata direspon dengan baik. Ternyata demand harusnya dia bayar misalnya dengan interest rate 3%, tapi kemudian demand-nya bagus sehingga dia jumlah interest rate-nya itu misalnya 2,9 seperti itu. Jadi saking bagusnya demand-nya, dia menjadi murah gitu ya dibandingkan dengan uang yang harusnya dibayar untuk mencari pendanaan dari bonds. Nah, beda dengan Greece. Greece itu ketika meng-issue bonds baru, jadi justru karena resiko dan faktor lainnya, dia direspon dengan 3%, tadi 3%, dia harus bayar dengan demand-nya misalnya 4%. Jadi lebih tinggi gitu ya, yang kemudian dari investornya lebih tinggi sisi demand-nya. Makanya jadi mahal. Salah satu sebabnya adalah yang di tengah nih, Bapak Ibu. 90%
Jepang itu di hold oleh domestic investors dan semuanya memiliki hold positionnya jangka panjang kayak postal savings, kemudian pension seperti itu. Jadi mereka memiliki posisi-posisi panjang. Jadi mereka mungkin tidak sedinamis itu portofolionya dibandingkan dengan mungkin pihak asing yang membeli government bond-nya Greece. Government bond-nya Greece ini ternyata hanya 30% di-held oleh domestic investors. Nah, itulah yang aku kemudian melihat sebagai hal yang menarik karena menghubungkan dengan sisi demand. Jadi, apa yang dimaksud dengan tingkat utang yang memiliki keberlanjutan, berarti yang tadi demand-nya bisa lebih murah gitu ya daripada yang harusnya dia bayar. Jadi buktinya. Jadi ini adalah perbandingan yang kita buat di tahun 2020 Indonesia dan negara-negara. Ini berarti kalau lihat komposisi negaranya G20 lagi. Nah, ini adalah yang diterbitkan, kita fokus ke yang diterbitkan dalam bentuk local currency atau dalam bentuk rupiah aja ya misalnya. Di sebelah kiri kita bisa lihat gitu, Indonesia mengalami yield itu turun. Jadi Bapak Ibu bayangkan kita butuh uang sebanyak itu untuk melakukan pandemic handling. Tapi kemudian yield kita, demand-nya itu bagus. Sehingga yield kita itu mencerminkan demand yang bagus tersebut dan turun gitu. Logiknya kan kalau BU mungkin all else equal kita tadi kalau case-nya tadi saya di Greece gitu ya, yang banyak foreign holding-nya, ya jadinya dianggap investor yang confident, justru dia meningkat. Nah, tapi ini case-nya bisa terlihat dia 16,99% turunnya. Gitu. Secara year to date, berarti 1 tahun penuh turun. Dibandingkan dengan Filipina, Meksiko, dan Malaysia, mungkin kita lebih kecil, tapi kita sangat bagus bila dibandingkan dengan negara lainnya. Thailand, India, Rusia, Afrika Selatan, Brazil, Korea Selatan, Turki, ini semua G20 ya, dan kita memiliki posisi yang cukup baik. Nah, kalau yang di US government bond ini karena US aku tidak terlalu akan bahas. Tapi yang yield soon 10 tahun dan local currency dalam rupiah ini turun, Bapak Ibu. Jadi merupakan sesuatu yang positif dari sisi kacamata keberlanjutan fiskal. Nah, kalau tahun ini tentunya akan banyak dipengaruhi sama global bond ya, karena memang kondisi ekonominya udah berubah nih. Kalau kemarin kan memang contraction. Jadi kita melihatnya belum akan ada potensi inflation, naik suku bunga gitu ya. Tapi memang sekarang ini development-nya ke arah mungkin ada inflasi dan berlanjutnya ke kenaikan suku bunga, itu yang dikhawatirkan pasar sehingga ada peningkatan di yield pada awal tahun. Jadi itu adalah faktor yang cukup biasa ya, karena memang sangat dipengaruhi oleh suku bunga di luar gitu, untuk pergerakan yield kita. Tapi dengan economic recovery yang baik dan manajemen kebijakan ekonomi yang baik, harusnya kita mengalami demand yang cukup baik juga di tahun 2021 ini. Nah, ini sekedar check on the other myths yang kita dengar di berbagai macam media gitu. Misalnya kita bilang, oh interest payment-nya terlalu tinggi. Terlalu tinggi itu benar atau tidak gitu. Memang kalau menurut saya tadi dibandingkan dengan spending speed-nya itu quite okay, moderate gitu ya dibandingkan dengan spending speed. Tapi memang sebagai pemerintah itu perlu melakukan berbagai cara juga untuk menurunkan. Jadi kita do more with less gitu. Intinya adalah itu, do more with less. With less ini berarti kita sebisa mungkin menekan tingkat bunganya gitu kan ya, dengan berbagai macam strategi. Ini bukan kalian saya per se, tapi saya melihat bahwa harusnya dilakukan berbagai upaya yang inovatif gitu untuk menurunkan debt service. Salah satunya menurut saya adalah melalui pendalaman pasar keuangan, sehingga lebih banyak uang yang tersedia di lembaga-lembaga misalnya insurance, pensions dan sebagainya, dengan otomatis dengan aturan investasi yang mereka punya, agar lebih banyak gitu ya menyumbang pada pasar keuangan, including ke government bond market seperti itu. Jadi seperti Jepang tadi, mereka punya financial financial sector yang sangat deep. Nah, ini satu lagi nih tentang
bantuan dari, dan tanda kutip bantuan dari Bank Indonesia. Jadi memang salah satu bentuk inovasi dari kebijakan adalah karena memang pembiayaan ini tidak murah, mengakibatkan defisit yang melebar, maka waktu itu kita memiliki kebijakan kita sharing the burden, quote unquote, dengan Bank Indonesia dengan dia membeli. Dan itu udah ada kelas-kelasnya ya. Jadi Bank Indonesia tuh bantu paling besar bantuannya dalam bentuk misalnya erasing the interest rate component, itu paling banyak di-erase itu sampai 0, itu untuk public goods, misalnya untuk yang perlindungan sosial, kesehatan, itu masuk di karakter itu, sehingga itu bantuan BI-nya, maksudnya kolaborasi dengan BI-nya itu lebih tinggi dari yang komposisi yang lainnya. Jadi menurut saya kalau dilihat apakah ini merupakan faktor yang buruk untuk fiscal sustainability, jawabannya adalah tidak. Dia memang membantu gitu ya, semuanya membantu pemerintah dalam financing yang lebih rendah, cost of financing yang lebih rendah, dan juga menurunkan yield, tadi berkontribusi pada penurunan yield. Tapi kita harus lihat bahwa burden sharing itu udah selesai gitu 2020. It's only for the extraordinary year, dan memang ditargetkan banget, itu jelas targetnya buat apa, dan skemanya itu jelas. Jadi it's well measured and well targeted. Dan kemudian kalau lihat negara lain itu Indonesia, ini aku nggak masukin grafiknya, tapi Indonesia itu central bank buying-nya paling rendah gitu. Kan biasanya ini sesuatu yang menjadi concern publik karena dianggapnya terlalu terlalu banyak monetisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat case kita, I can safely say bahwa itu tidak benar, karena memang yang ditunjukkan dengan data, misalnya dari IMF Fiscal Outlook, memang tidak gitu. Negara lain memiliki central bank buying yang lebih tinggi. Kemudian, apakah kita kemudian need to lower the debt? Gitu. Kalau menurut IMF, salah satu yang dia katakan dalam Fiscal Outlook Oktober adalah sebetulnya we should do more. Kelihatannya kita banyak, tapi kemudian kita lihat kita harusnya berfungsi untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Itu harus, it's a serious problem, dan jangan sampai dunia usaha bangkrut. It's a serious goal juga yang harus justru kita do more on that. Do more, tapi tadi with less ya. Jadi do more, tapi kemudian kita harus prudent dalam melakukannya agar tidak terlalu besar dan kemudian berimbas pada after post recovery-nya itu menjadi reformnya menjadi very challenging. Jangan sampai. Jadi kita memang justru fiskal itu memang sangat dibutuhkan intinya. Jadi kalau more could be done is good, tapi dengan less, dengan lebih prudent, dengan lebih turun cost of financing-nya, dan lebih terukur semuanya, itu sangat baik. Ini contoh juga bahwa semua negara, bukan semua negara, banyak sekali negara yang di downgrade ratingnya. Jadi dari tadi ini kita sebetulnya kayak mirip juga dengan seorang sovereign rating agency ya, yang lagi nge-assess Indonesia nih kayak apa sih, sustainable nggak sih gitu kan. Tapi kemudian setelah sampai di titik ini rating agency sendiri nih yang bilang di Indonesia di Desember kemarin diafirmasi masih stable outlook. Sedangkan negara-negara lain seperti yang mungkin tadi aku quote sebagai yang mirip dengan kita kontraksi ekonominya besarnya, misalnya US itu di outlook-nya di revise ke negatif. Bahkan banyak yang misalnya di downgrade seperti UK di bulan Maret sudah langsung downgrade. November South Africa yang G20 juga dia di downgrade. Malaysia downgrade, Turki downgrade. Jadi banyak sekali ya yang kemudian kita bisa matchkan gitu, bahwa at the end of the day kita ngelihat fiskal kita sustainable. Nah ini contoh juga untuk concern yang berikutnya mengenai primary balance. Ini data aja aku bandingkan. Kalau kita Bapak Ibu bisa lihat, ini ada yang warnanya abu-abu dan ada yang warnanya biru. Yang abu-abu itu delta atau selisih antara primary balance. Jadi primary balance itu sama dengan defisit kemudian mengexclude komponen dari interest payments. Jadi ini biasanya dipakai karena kita pengen mengexclude interest payment yang biasanya nggak terkait sama kondisi ekonomi ya, karena dia interest payment berhubungan dengan strategi pembiayaan. Nah kemudian itu biasa di-exclude, terus kita ngelihat nih bagaimana trennya. Nah kalau kita lihat primary balance ini,
kita memiliki kalau yang di atas titiknya titik abu-abunya di atas yang biru, berarti dia quite efficient dengan delta perubahan GDP yang di biru, dia bisa manage primary deficitnya menjadi tidak terlalu melebar gitu berarti ya. Ini contohnya adalah beberapa negara yang fokus ke yang ini aja ya Bapak Ibu, yang biru-biru yang di sekitar Indonesia misalnya. Indonesia di sekitarnya tadi match ya dengan yang hitungan aku, yang United States, Amerika sama Jerman mirip-mirip kontraksi ekonomi sama Indonesia, tapi kemudian delta primary balance-nya Indonesia lebih kecil gitu ya daripada Germany yang justru lebih besar gitu. United States juga sangat besar. Nah ini yang relatively doing good juga, misalnya Australia sama Korea, ini aku highlight karena dia titik abu-abunya di atas dari titik yang birunya. Nah, kemudian satu lagi nih, silpa Bapak Ibu. Jadi silpa ini adalah selisih pembiayaan anggaran ya. Jadi kalau misalnya ini kemarin sering disorot karena meningkat gitu ya. Jadi seolah-olah loh kok ini kita lagi financingnya meningkat, tapi kok remaining pembiayaannya kok justru meningkat juga gitu. Apakah berarti tidak dipakai uangnya seperti itu ya. Jadi seperti nah ini positif silpa berarti mengindikasikan bahwa jumlah yang kita naikkan ambil dari pembiayaan itu lebih besar dari defisit. Berarti ada yang enggak, istilahnya yang kita udah ambil dari hutang misalnya, kemudian lebih besar dari yang menurut misalnya dari defisitnya gitu. Jadi ini indikasi apa sih sebetulnya kalau meningkat dari 2018 36T sampai 2020 234T? Itu apa sebetulnya yang dikatakan oleh silpa ini? Nah ini kemarin dikatakan sebagai sesuatu yang alarming karena harusnya ya terserap semua gitu ya, tidak ada yang waste of opportunity. Tapi ternyata kita memandangnya beda gitu dari sisi Kemenq, dari BKM melihatnya ini adalah bentuk konsekuensi implikasi suatu flexibility tadi. Kan tadi Blanchard ngomong ya bahwa kalau kita lihat, fiskal itu harus menyesuaikan kemana arah demand. Kalau infection rate itu terus turun dan tidak ada dinamika gitu ya, terus turun bisa diprediksi dengan baik, itu bagus. Tapi ternyata kan terjadi dinamika gitu. PSBB tidak selalu selamanya trennya misalnya infection rate turun terus gitu ya. Tapi kemudian ada dinamika. Oleh karena itu, kebijakan fiskalnya juga dinamis. Mungkin pada saat tidak ada aktivitas usaha, insentif fiskal nggak terpakai. Terus loan itu nggak terpakai karena buat apa kami loan itu terlalu banyak gitu untuk misalnya karena tidak ada demand juga, tidak ada aktivitas ekonomi. Nah itu berarti ada yang tidak terserap di komponen-komponen insentif. That's why ada selisih ini gitu. Nah selisih ini it's merely selisih yang kemudian dipakai justru sebetulnya. Untuk apa? Untuk 2021. Jadi langsung dipakai buat vaksinasi, buat support buat UMKM, dan untuk yang namanya future stabilizer. Sisa anggaran lebih itu dimasukkan ke Bank Indonesia untuk membantu mengkoreksi siklus-siklus ekonomi ke depan yang misalnya negatif gitu ya. Jadi semoga clear gitu ya bahwa sampai di sini indikator-indikator yang kemudian menjadi concerns itu merupakan suatu cerminan dari kebijakan fiskal yang memang ideally harus berposisi seperti itu di tengah pandemi. Nah ini sedikit aja saya paparkan mengenai apa sih kemudian PEN itu, maksudnya tadi upaya-upaya kebijakan fiskal yang mulai dari household support tadi dan lain-lain itu semua hasilnya apa? Apakah produktif? Ini adalah suatu pendekatan untuk melihat itu. Ini contohnya adalah untuk yang tadi top up pendapatan, khususnya untuk yang miskin, rentan, dan aspiring middle class, ini memberikan suatu development yang positif ya. Jadi realisasi kita sudah menerima berbagai, misalnya yang di bawah ini ada PKH, program-programnya udah jelas. Nah ini sudah meningkatkan gitu benefit yang diterima oleh the poor and vulnerable people. The poorest 50% telah menerima benefit dari program yang stimulus fiskal ini. Terus perlindungan sosial yang bagus ini kemudian menahan kemiskinan ya. Jadi mungkin banyak yang lihat
proyeksi World Bank misalnya 11,8 kemiskinan di 2020 di 11,8%. In turn kita lihat realisasinya kemarin 10,2, berarti memang ada APBN yang berfungsi cukup keras gitu ya untuk sisi pendapatan untuk masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan ini. Nah, terus kalau yang middle class ini mereka cenderung untuk hold back consumptions. Jadi mereka ini di changes in spending-nya rendah ya daripada yang kiri ini 1 sampai 6, 1 sampai 5 misalnya yang di sebelah kiri paling kiri itu dia meningkat karena memang bansos kalau buat masyarakat miskin dan rentan itu pasti langsung di spending. Tapi ternyata yang di 6 sampai 10, 7 sampai 10 bisa dilihat bahwa tadi match ya, ada arah bahwa masyarakat pendapatan menengah itu menghold consumption-nya karena memang mereka tidak menggunakannya, nggak keluar buat transport, nggak keluar buat rekreasi anak dan seterusnya. Jadi mereka holding consumption dan meletakkannya di perbankan. Ini yang lain juga, ini contoh-contoh keberhasilan lainnya, misalnya UMKM tadi kan isunya nyampe nggak nih pembiayaan dengan bantuan dengan kondisi 99% kita itu usahanya UMKM dan mungkin banyak dari situ yang tidak formal gitu ya. Ini adalah contoh the challenge, the real struggle bagaimana mengimplementasikan program ini. Nah, terus ini adalah tax incentive. Ini adalah penerimanya tax incentive dari mana aja. Dari trade, manufacturing, construction match ya tadi. Jadi di awal kita lihat sektoral itu manufacturing, trade, and construction ini terdampak secara moderat, gak yang negatif kayak transportasi banget. Tapi kemudian dia ternyata adalah salah satu yang terbesar memanfaatkan insentif. Jadi dari sini kalau kita play as tadi government yang lagi mau refining the target ini ternyata sudah cukup mencerminkan ya yang menggunakan adalah sektor-sektor yang membutuhkan dan seterusnya. Ini adalah 2021, mungkin aku nggak tahu kita punya waktu berapa, tapi ini aku mau singkat aja. Implikasinya apa sih kemudian kalau ke depan ya? Nah, kalau 2021 itu kan kita udah banyak development, udah ada vaksinasi yang sudah berlangsung mulai sekarang, maka demand itu diekspektasikan akan pick up. Oleh sebab itu, Bapak Ibu lihat di sini secara residu itu berarti defisit. Defisit terhadap GDP kita turun ya, walaupun masih di atas 3% batas maksimalnya APBN, dia masih ada tren menurun dari sebelumnya 2020, ini bukan realisasinya tadi 6,0 ya. Ini 6,3 itu di targetnya di Perpres 72 itu, turun menjadi 5,7% targetnya. Jadi ada tren turun karena diproyeksikan akan pulih. Kalau pulih ya berarti tidak perlu terlalu banyak size stimulusnya karena kita tadi harus go back to the disiplin fiskal. Apa artinya buat kebijakan penerimaan perpajakan? Apa artinya buat spending di 2021? Yang paling atas kalau penerimaan perpajakan otomatis tadi seperti yang di slide dari IMF tadi itu berarti kita justru butuh tax incentive sekarang ini mungkin terpakai banget karena orang mungkin start to open up their factories lagi, maka dia mungkin perlu hiring lagi. Nah, itu nanti dikasih insentif tuh seperti itu. Jadi kalau perpajakan kita itu otomatis sudah masih justru membutuhkan insentif paling banyak mungkin di saat reopening ini gitu ya. Yang sifatnya berkaitan dengan keperluan mereka hiring. Nah, terus di sini udah mulai masuk agenda-agenda reform seperti kita jadi kalau public investment mulai ada, investment orang mulai buka pabrik lagi misalnya baru gitu ya, kita tetap memberikan aturan perpajakan yang bisa memudahkan itu semua. Jadi intinya di perpajakan tuh masih harus very accommodative to the condition, jadi dia mengalami insentif juga masih gitu ya. Jadi nggak bisa pulih dengan cepat. Itu OECD juga mengamini bahwa memang kalau perpajakan itu lag gitu ya pemulihannya. Kemudian ini di sisi expenditure, spending, berarti dia harus tetap support kesehatan dan juga program-program lain. Tapi mungkin banyak yang dikurangin, kayak tadi subsidi gaji mungkin sudah tidak perlu lagi, karena mulai ada employment, mulai ada hiring, mulai ada kemudahan dari sisi membuka usaha dan seterusnya, maka banyak yang di-refine gitu ya. Nah, kemudian beberapa program lainnya juga ada untuk yang sesuai dengan development-nya. Mungkin kalau tourism udah mulai buka, berarti banyak program
untuk membantu pembukaan di sektor tersebut. Terus financingnya apa? Jadi financingnya tadi seperti saya bilang, kita aim to do more with less, maka financing strateginya ini harus inovatif tetap, dan kemudian untuk in general juga kita bisa melakukan berbagai hal untuk menurunkan dependensi terhadap APBN. Jadi misalnya kalau sektor-sektor lain bisa misalnya di encourage sektor swasta agar berkontribusi itu. Jadi itu yang penting untuk financing strategi. Jadi tidak mengurangi, tapi kemudian kita tetap mengencourage yang lainnya agar bisa menurunkan dependensi ekonomi terhadap APBN. Ini sekedar penutup bahwa after all kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan satu di antara banyak kebijakan ekonomi. So kita harus lihat juga apa yang sudah dilakukan untuk membantu perekonomian, apa yang sudah dilakukan OJK, BI, dan LPS untuk membantu ekonomi, dan kemudian ini semua work together as a package of policy terpadu untuk membantu ekonomi. Gitu. Jadi ini ada berbagai macam yang sudah dilakukan ya, misalnya lowering policy rate. Lowering policy rate ini karena kan memang masih berkaitan dengan kondisi sekarang yang masih butuh dibantu, tapi kemudian at the same time kita butuh rate yang tidak terlalu turun ya, supaya tadi misalnya investor tetap stay gitu di sektor keuangan kita. Nah ini pokoknya dinamika yang harus dipahami juga, bahwa ada kebijakan lain juga selain fiskal yang juga membantu ekonomi. Sepertinya itu saja yang dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku balikan ke Pak Fogi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bu Adelia. Kalau saya pribadi semakin tercerahkan, termasuk bisa jadi salah satu bahan riset saya. Nah, ternyata sudah ada satu pertanyaan ini Mbak Adel dari Pak Muhammad Ridwan. Jadi sudah dari tadi keluar pertanyaannya. Mohon izin, ada dua pertanyaan. Satu, bagaimana pandangan Ibu Adelia tentang seberapa besar urgensi utang luar negeri terhadap fiscal sustainability, khususnya di masa pandemi? Yang kedua, apakah posisi utang luar negeri kita saat ini masih wajar, mengingat rata-rata pertumbuhan utang luar negeri pemerintah sejak 2014 ke 2020 sebesar 6,77%. Itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kita sebagai dampak penggunaan utang. Belum lagi pembayaran cicilan dan bunga jatuh tempo dibayar dengan penarikan utang baru. Terima kasih. Saya persilakan Mbak Adelia kalau mau dijawab langsung. Jadi memang utang luar negeri ini suatu kekhawatiran baru ya. Jadi nggak cuma utang publik, tapi kemudian ditambah dengan utang swasta juga, dan itu tidak bisa dipisahkan juga gitu logiknya gitu. Menurut saya logik yang kita pakai di analisis utang publik juga bisa dipakai gitu ya. Kalau tadi di point out sama Ridwan gitu ya, misalnya dia melihat ini pertumbuhannya kok lebih tinggi daripada ekonomi, misalnya pertumbuhan dari perekonomian gitu ya. Jadi 2014 sampai 2020. Nah, tadi kita lihat ya, kalau misalnya utang ini adalah suatu objek yang kita lihat sebagai residu, berarti kita harus lihat juga di dalam kasusnya dia sebagai residu di swasta juga gitu. Jadi misalnya suatu perusahaan karena ekonomi yang secara makro agregat di nasional itu turun, jadi revenue mereka turun juga, sama seperti tadi penerimaan pajak yang turunnya lebih dalam gitu. Jadi dia mengalami penurunan, kemudian banyak yang mungkin melakukan pendekatan. Jadi kan yang bantuan ekonomi tidak hanya dari pemerintah ya, misalnya banyak perusahaan yang karena social responsibility dia kemudian tidak melakukan PHK terhadap karyawan gitu, mereka juga mengalami some sort of bleeding karena penerimaannya juga jauh lebih turun daripada nasional gitu. Menurut saya ini sesuatu yang expected ya dari pandemi seperti ini, karena memang yang saya perhatikan tidak semua perusahaan ya, kalau misalnya ekonominya seperti ini ya kita lay off semua, tidak semua seperti itu. Ada juga yang melakukan social responsibility dengan memberikan tadi let's say dia memberikan advance pembayaran, misalnya gajinya dipotong, kemudian dia diberikan advance dari bulan-bulan berikutnya untuk membantu. Itu kan semua mempengaruhi liquidity dari perusahaan. Jadi kita memang melihat bahwa
hal ini tuh expected karena utang kan residu dari penerimaan yang sangat-sangat terpukul di era pandemi ini. Jadi untuk spendingnya juga pasti meningkat karena banyak cost-cost lain yang muncul gitu ya. Dan menurut saya itu expected, dan memang kalau tadi aku lihat di IMF Fiscal Outlook memang bareng gitu ya naiknya antara publik dan swasta gitu ya. Pas kita lihat memang sama-sama naik karena kita lihat trennya mirip, cara analisisnya juga mirip gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini suatu panggilan juga, sama seperti fiskal. Kita kan udah mulai mikirin ya 2021 kalau ekonominya membaik berarti ini projection-nya harus kita nggak boleh terlalu banyak stimulus gitu. Nah, terus berarti di sisi perusahaan juga seperti itu. Banyak pemulihan-pemulihan yang terjadi, otomatis kita akan mengharapkan bahwa kenaikan utang di tahun 2020, misalnya utang luar negeri, itu adalah liquidity. Gitu. Kita berharap sekali bahwa it's just liquidity matters, dan dengan semua kebijakan yang dikasih pemerintah, misalnya, ayo, siapa yang mau investasi baru, bikin pabrik baru, kita permudah. Dan kemudian itu kemudian berefek kepada mereka bisa reopen ataupun mereka bikin baru, itu lebih mudah semuanya. Jadi harapannya 2020 was just liquidity constraint. Tapi bukan berarti kita santai gitu, kita tetap seperti pemerintah, kita juga harus memikirkan untuk menurunkan tingkat utang tersebut. Caranya menurunkan tingkat utang kalau dari pemerintah dengan tadi mulai ngelihat ke memotong spending yang tidak perlu, terus kemudian yang dari sisi pajak tadi, pajak itu ternyata kalau lihat dari banyak tahun kita juga ngelihat bahwa pajak itu belum optimal ya. Tadi Pak Eko udah bilang, ini pembayar pajak belum optimal. Kenapa? Karena kita lihat tax ratio kita itu only slightly around 10% terhadap GDP. Sedangkan kalau negara maju, lah say UK itu 30% dan sebagainya. Kita memang banyak hal yang harus catch up untuk sisi perpajakannya. Jadi itu sesuatu yang harus dipikirkan di 2021 ini, karena kita udah masuk the reform era, di mana kita harus mulai merefine semua kebijakan dan memikirkan nih, gimana caranya kita dapat pulih lebih cepat nih, revenue-nya pulih lebih cepat, spending-nya pulih lebih cepat, dikeluarin yang nggak perlu, dan kemudian financing, tadi utangnya harusnya dimasukkan ke periode normal gitu. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya kan otomatis banyak ya analisis yang bisa dilakukan kalau pra-pandemi. Tapi di sini saya fokus kepada masa pandemi yang menurut saya hopefully it's just liquidity matters. Jadi kita akan balik kalau kita merencanakan dengan baik apa yang namanya revenue dan seterusnya tadi dengan pemulihan yang udah cukup baik gitu ya, walaupun masih fragile, at least ke depan nih kita masih nggak tahu, kita semua punya kedeg-deganan yang sama lah ya untuk pemulihan ekonomi. So, kita harus prepare for that, dan menurut aku utang luar negeri tersebut in the meantime perlu dibawa ke level normalnya atau optimalnya. Gitu sih Pak Hogi. Mudah-mudahan menjawab sih. Tadi aku pakai logiknya utang publik juga, karena aku tadi lihat datanya, oh mirip, kenaikannya juga mirip, nggak yang beda banget, utang swasta naik berapa, kita naik berapa, itu enggak sih. Jadi menurut aku masih mirroring dengan kondisi ekonomi juga. Terima kasih Bu Adel atas jawabannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara overall ya, secara agregat, sebenarnya kondisi perekonomian kita tidak buruk-buruk sekali ya selama pandemi. Maksudnya dalam bandingannya dengan data-data negara lain tadi, termasuk negara-negara yang sudah maju. Betul, ya, kira-kira ya Mbak Adel. Betul Pak Hogi. Jadi memang kalau dilihat perbandingan dengan negara-negara, memang ada yang lebih bagus dari kita. Let's say itu Vietnam sama Tiongkok ya. Itu mereka banyak disorot karena memang udah, kalau salah udah positif ya mereka sekarang itu. Nah, tapi memang secara seluruh dunia nih, memang kita tergolong cukup moderat gitu loh. Jadi itu pasti banyak faktor selain kita mungkin mungkin yang lain kan lockdown-nya very ekstrim dan seterusnya, itu banyaklah faktor yang menyebabkan. Nah, tapi kalau kita itu memang in term of GDP change gitu ya, kita nggak terlalu tidak terlalu parah dibandingkan negara-negara lainnya. Gitu sih. Makasih banyak Mbak Adel, mudah-mudahan menjawab ya. Mas siapa tadi, Muhammad Ridwan, kalau masih kurang
masih belum puas, silahkan lagi diketik pertanyaannya ya, Mas Muhammad Ridwan. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Pak Teguh atau Mas Teguh. Bu Adel, kajian revisi fiscal sustainability untuk jangka panjang, pendek atau tahunan. Fiscal sustainability cenderung jangka panjang, jangka yang lebih panjang, mungkin 5-10 tahun atau lebih ke depan. Bagaimana strateginya? Nah, pertanyaannya, jadi kalau dari sisi jangka pendek seperti apa, Mbak Adel, fiscal sustainability-nya? Ya, jadi memang kan seperti tadi aku bilang ya, jadi banyak sekali faktor uncertainty yang ini aku bawa-bawa uncertainty karena memang kita benar-benar nggak tahu kan ini pandemi akan sampai kapan gitu. Jadi memang kita dari sisi planning pun gitu ya, kalau kita ini teman-teman kalau ada yang background-nya penganggaran juga di antara uncertainty ini yang krisis nggak pernah terjadi di dalam ratusan tahun gitu terjadi dan kemudian kita harus melakukan planning. Ini kemudian menarik banget nih, sebetulnya itu adalah pertanyaan aku juga, mungkin Pak Fogi bisa share gitu ya, dari sisi penganggaran tuh kayak apa. Dalam kondisi yang kayak gini, nggak pernah ada dalam beratus-ratus tahun, jurnalnya nggak ada, terus kondisinya serba baru, dan kemudian kita harus menyusun jangka menengah juga. It's a relevant question, karena memang kita paling tidak sih, kalau nggak sampai 5 tahun, itu at least kita udah punya bayangan 2023 itu kita harus balik ke 3%. 2021 kita masih 5% ya defisitnya. Nah, di 2022 ini harus apa sampai dengan masuk ke di 2023 harus 3% lagi. Nah, ini sebenarnya kan tergantung dari bagaimana kita mendesain kebijakan-kebijakannya ya. Kalau di 2021 otomatis kita belum terlalu bisa banyak mengharapkan dari penerimaan yang meningkat karena accordingly tadi ekonominya belum membaik secara di level pra-pandemi gitu ya. If we think again, 5% di APBN 2021 kan pertumbuhan ekonominya itu, trajektori itu berarti kita istilahnya balik aja gitu di hampir mirip ke periode pra-pandemi, karena kan misalnya dari sebelum tuh minus, terus kemudian naik 5%. Let's say itu terjadi, berarti kita ibaratnya cuma naik, kita udah lost momentum of growth itu banyak gitu ya. Jadi memang kalau dari sisi ekonomi tuh banyak uncertainty-nya. Nah, tapi given ini sesuatu yang penting, maka memang kita harus rencanain. Jadi banyak banget nih yang ngelihat, oh pemerintah ini rencananya apa? Misalnya kalau di sisi fiskal untuk meningkatkan tax ratio, kita udah banyak melakukan reform misalnya ya, dengan yang disebut dengan misalnya era kepatuhan baru, dengan misalnya dengan Omnibus Law Cipta Kerja itu kita ingin membuat suatu modality antara wajib pajak dan fiskus yang lebih baik dan kemudian meningkatkan kepatuhan masyarakat karena sekarang masih under optimal, itu bisa meningkat. Itu satu. Yang kedua, kita tentunya berharap pada sumber-sumber perpajakan penerimaan negara yang unexplored. Tadi kan IMF itu bahkan dia udah menunjukkan bahwa dia menyarankan justru progressive tax gitu ya, Mas Fogi. Jadi memang semua itu concern untuk mengembalikan penerimaan negara balik lagi gitu. Makanya kalau nanti banyak kebijakan yang seperti meningkatkan keberlanjutan fiskal dari sisi meningkatkan perpajakan, itu harus dipahami sebagai suatu upaya biar fiskal kita keberlanjutan gitu. Bukan sebagai sesuatu yang negatif gitu ya lihatnya ya, karena memang kita harus balik ke 3% dalam waktu 2 tahun ini. Itu contohnya. Terus dari sisi spending, ini aku kasih logik aja ya, soalnya kalau angka, mohon maaf nih, nanti mungkin bisa terpusat gitu ya pemberitahuan mengenai angka-angkanya dari Bu Menteri misalnya dan seterusnya. Dan tapi kalau misalnya aku bisa share logiknya itu yang tadi disebutkan di paparan aku juga, maka dari sisi penerimaan tuh harus dikejar juga gitu, apa yang belum selama ini terpajaki, bahkan kemarin udah banyak wacana mengenai green tax. Bagaimana kita taxing carbon, bagaimana kita meningkat misalnya cukai, kemudian untuk kemarin apa ya misalnya yang baru itu misalnya untuk plastik gitu ya, ke produk plastik. Banyak banget misalnya kita bisa explore sesuatu yang kemudian bisa menolong penerimaan perpajakan kita sebagai sumber dari keberlanjutan fiskal. Kemarin juga contohnya perdagangan sistem elektronik. Kita lagi fight tuh dengan internasional. How can we tax fairly dan mengambil dari
chain yang panjang gitu ya. Kalau misalnya pendapatan suatu negara, suatu lembaga yang multinasional, otomatis kita harus negosiasi atau berdiskusi dulu dengan negara-negara yang along the chain itu siapa aja gitu. Itu tentunya harus diselesaikan secara multilateral. Jadi banyak banget upaya dan menurut saya itu udah searah ya. Jadi dengan tadi misalnya IMF menyampaikan ya udah progressive tax, itu adalah contoh sinyal bahwa sebenarnya kita harus mencari sumber-sumber perpajakan yang sesuai gitu dengan kondisi. Nah itu, kalau spending, kita bisa lihat di 2021 itu banyak melakukan realokasi spending, alias spending better. If we don't need to give tadi misalnya subsidi upah ya, income subsidy itu tidak perlu lagi untuk kelas pendapatan tertentu, ya udah kita keluarkan gitu dari APBN. Kita kurangi yang nggak penting-penting, kemudian kita realokasi kepada kalau yang prioritas otomatis tidak boleh digantikan ya, Bapak Ibu, dan itu udah dikomit oleh Ibu Sri Mulyani juga bahwa beliau bilang bahwa priority spending itu nggak akan di-cut. Tapi untuk yang lain itu kita melakukan refining juga sehingga banyak anggaran yang kemudian di-reallocate. Itu penting. Jadi kalau ekonom dunia juga pasti bilangnya gitu. How come you want to lower the deficit and nggak melakukan cut dalam spending? Jadi memang cut spending itu bagus. Dan yang terakhir di pembiayaan yang paling penting, ini efek dari financial deepening. Nah, waktu mungkin Bapak Ibu pada mendengar ya, pemerintah sedang menggodok bersama DPR, misalnya undang-undang untuk pendalaman sektor keuangan. Ini juga sama-sama, yuk dilihat itu bagaimana gitu efeknya, gimana bisa dia meningkatkan savings investment dari masyarakat yang sekarang cenderung rendah. Kita consumption minded ya, community masyarakatnya. Gimana kita mengajak lebih investment and saving minded juga gitu, lebih balance sehingga makin dalam makin turun kebutuhan misalnya dependensi APBN. Misalnya ya udah kalau kita misalnya ya project-project misalnya infrastruktur. Kenapa tidak menggait swasta juga untuk masuk ke project-project infrastruktur yang quite visible gitu untuk mereka masuk. Itu harus dipertimbangkan juga. Jadi Mas Teguh, kalau menurut aku perlu Mas Teguh dan teman-teman lainnya memberikan melototin ya istilahnya 3 hal yang aku sebutkan tadi gitu. Nggak boleh hanya dari satu gitu ya. Bagaimana rencana pemerintah di 3 ini. Nah kebetulan memang RPJMN kemarin kan berarti 2020-2024 ya. Mungkin itu adalah salah satu dokumen jangka menengah yang bisa kita lihat. Tapi itu kan pasti susunnya dengan pandemi ini kan pasti juga udah berubah seperti itu ya. Jadi kita harus lihat juga bagaimana yang disampaikan oleh government gitu. Apakah cukup nih gitu. Dengan semua itu kita mencapai keberlanjutan fiskal nggak hanya dari sampai 2023 alias masih ada aura pandeminya, but beyond that 5 years, 10 years gitu. Tapi semua itu nggak lepas dari tadi komponen masyarakat juga ada di sini gitu. Masyarakat can do more than now gitu. Pajak bisa meningkatkan kesadaran pajak, we pay tax, dan we contribute positively. Jadi nggak hanya memang sesuatu yang dari pemerintah aja, tapi gimana caranya masyarakat juga contribute baik dari sisi misalnya penerimaan dari pajak tadi, ataupun tadi dari sisi pembiayaan. Oh ya, berarti dengan saya menabung atau berinvestasi kepada proyek-proyek yang produktif itu menurunkan ketergantungan perekonomian kita terhadap APBN. Saya kayak gitu aja sih. Terima kasih Mbak Adel. Proses sangat clear, tapi memang ya seluruh dunia sedang mengalami ya, benar-benar tidak hanya Indonesia saja yang bingung, tapi seluruh dunia ini. Iya, gimana baliknya itu, Mas? Iya. Apalagi menurut saya, kalau saya melihatnya masih mending ya Indonesia ya. Kalau saya di UK itu kebijakannya sangat-sangat konservatif ya. Kebetulan saya beberapa bulan lockdown di UK, kebijakan pemerintahnya lebih konservatif daripada ini. Oke, Mas Teguh dan Mas Muhammad Ridwan, kalau memang sudah terjawab, terima kasih. Tapi kalau belum, silahkan diketik lagi ya di kolom question and answer. Lalu saya lanjutkan. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nah, sambil menunggu ya Mbak Adel, ini ada beberapa dosen pajak juga nih yang tertarik bertanya.
Saya persilakan mungkin Bu Ica dan Bu Bunga. Bu Bunganya ada? Oh ya, Kebetulan. Ya. Pak Fogi, tadi kebetulan Ibu Bunga sudah masuk, cuman tiba-tiba handphonenya mati. Ya, handphonenya mati. Oh, iya, jadi pertanyaannya dititipkan lewat saya ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Bunga. Yang pertama, jika kebijakan fiskal ini harus mengikuti dinamika pandemi, karena mungkin tidak ada pilihan lain ya. Itu langkah antisipatif apa sih untuk melindungi posisi penerimaan negara ke depannya? Langkah-langkahnya seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Boleh pertanyaannya di satu persatu atau soalnya ada beberapa pertanyaan Pak Fogi, apa satu persatu atau? Oh banyak ya. Satu persatu aja dulu mungkin ya. Biar oh ya itu pertanyaan itu dulu mungkin ya. Jadi ya langkah antisipatif apa gitu untuk melindungi posisi penerimaan negara itu, gitu. Gitu Bu Adel. Ya silakan Mbak Adel. Mungkin jawabannya ini bisa menjadi inspirasi skripsi salah satu mahasiswa saya. Silakan. Oke. Jadi terima kasih sebelumnya pertanyaannya tadi yang dari originally dari Ibu Bunga ya, dari UGM. Jadi memang tadi nyambung sebetulnya dari semua pertanyaan tadi ya, saya senang gitu arahnya itu adalah gimana sih penerimaan negara itu ngebantu keberlanjutan fiskal gitu ya, karena memang semua hal itu tergantung dari porsi penerimaan dulu gitu ya, bagaimana dia bisa menjadi fuel terhadap spending dan lain-lain. Nah memang kalau kita lihat perpajakan ini kan kalau bercermin dari tax ratio tadi, we're still below optimal gitu ya. Kalau dari analisis OECD juga misalnya, kita itu secara banyak yang kita istilahnya administrative gap. Jadi bukan karena kita kurang majakin, kita belum nambahin persentasenya terlalu dikit atau tax rate-nya terlalu dikit, tapi kita belum bisa menangkap. Karena kita lihat misalnya tax ratio, yang namanya tax buoyancy ya, jadi kita tidak bisa menangkap perekonomian yang meningkat gitu. Jadi penerimaan pajak itu pertumbuhannya lebih kecil daripada daripada perekonomian. That means perpajakan kita secara desain kepatuhan dan lain-lain itu belum bisa mengcapture perekonomian yang juga tumbuh berkembang gitu. Jadi itu adalah PR kita sebelum pandemi, dan menurut aku bisa mulai dicanangkan bagaimana mengadresnya itu ketika era nanti. Jadi kan itu baru bisa dilakukan ya Bu Bunga, itu nanti pada periode post-COVID pandemic. Itu tapi kita planningnya memang mulai dari sekarang. Kalau sekarang kan memang masih di reopening, kita auranya masih insentif gitu, yang pasti berhubungan dengan penerimaan yang menurun gitu ya. Tapi later on kita memang udah harus menata bata-batanya gitu, ibaratnya bagaimana meningkatkan perpajakan. Nah, kalau contoh yang tadi saya sampaikan beberapa kali adalah misalnya mengeksplor objek-objek pajak baru ya. Jadi misalnya sekarang banyak kajian mengenai apakah pengusaha kena pajak threshold-nya itu udah betul, udah ideal. Apakah kemudian penghasilan tidak kena pajak itu sudah ideal rate-nya? Apakah kemudian itu belum bisa mengcapture the rising of middle class people di Indonesia? Apakah itu sudah optimal dengan kondisi ekonomi sekarang? Itu semua merupakan bagian yang sedang dieksplor oleh pemerintah gitu ya, mengenai objek-objek pajak baru. Baru ini bukan berarti kita ngambil yang tadi nyembelih sektor gitu ya, bukan, tapi lebih ke melihat yang potensial memang dari awal belum optimal, seperti PTKP yang mungkin belum, apakah sudah mencerminkan, itu pertanyaan juga sih sebetulnya buat aku, apakah sudah mencerminkan rising of middle class. Kalau kita mengeksklud sebagian besar dari middle class, memang bagaimana gitu kita melakukan pemajakan yang optimal given the economy yang growing terus. Nah itu objek pajak baru. Dan kemudian barang kena cukai nih, salah satu yang saya sebutkan tadi juga, cukai plastik itu kan sudah didiskusikan ya 2020. Plastik itu seiring dengan kebijakan nasional untuk pengurangan emisi gas misalnya, juga emisi rumah kaca. Dan itu adalah salah satu bagian juga yang bisa kita sambungkan dengan misalnya reformasi perpajakan ke depan, mengeksertifikasi barang kena cukai, terus mungkin ada wajib pajak baru berbasis sektor yang mungkin berbasis IT ya misalnya, terus wilayah. Nah kemudian
tadi dari sisi kepatuhan kita meningkatkan voluntary tax compliance. Jadi setelah menambah objek pajak baru ada juga inisiatif untuk meningkatkan voluntary tax compliance sehingga kayak misalnya di Undang-Undang Ciptaker dengan misalnya lower rate itu berarti orang akan tend to be lebih patuh, terus nanti secara pelayanan juga lebih user friendly, seperti itu adalah hal-hal yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian meningkatkan edukasi dan humas yang efektif, misalnya dengan tadi kayak Pak Eko kan misalnya Bu Bunga ya, itu adalah contoh gimana kita memberikan pemahaman bahwa loh pajak ini matters loh buat membiayai pembangunan, itu hasilnya akan lebih banyak daripada yang kita bayangkan ketika kita menjadi taxpayer gitu ya benefitnya. Kemudian ada juga memperbaiki tata kelola administrasi, misalnya memanfaatkan data untuk dalam hal pemeriksaan, pengawasan, penegakan hukum, apalagi kemarin kita udah tax amnesty gitu, kita udah mulai bicara data yang lebih luas, sekarang kita memiliki profil-profil potensial WP ataupun potensial objek yang bisa kita analyze lebih lanjut. Itu harus dioptimalkan dengan pemanfaatan data dan risk management. Dan kemudian memanfaatkan banyak lagi lah, misalnya teknologi itu artificial intelligence and smart customs gitu, misalnya AI itu udah dipakai kalau nggak salah waktu aku datang seminar, dia dipakai di negara lain gitu ya, AI untuk mempercepat proses customs, jadi mereka langsung identifikasi dengan bantuan artificial intelligence. Kemudian ada juga reform dalam hal organisasi. Jadi proses bisnis dan SDM pajaknya itu semua menjadi bagian nggak terpisahkan untuk meningkatkan penerimaan negara 2021 sampai 2024. Jadi mudah-mudahan jelas ya, tadi kalau bisa disarikan berarti ada 3 gitu ya. Saya menambah objek atau subjek pajak baru sesuai dengan kita baca ekonominya dulu dan semua hal yang terkait, ada yang bisa di-capture lebih baik nggak. Kemudian voluntary tax compliance sama tata kelola administrasi. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, terima kasih banyak, Bu. Bu Adel, terima kasih banyak. Tolong salah satu mahasiswa bimbingan saya yang katanya mau mengkaji kebijakan pajak selama pandemi itu dicatat ya. Dari Bu Adel salah satunya. Oke, saya lanjutkan, silakan Bu Ica, katanya tadi ada beberapa pertanyaan. Kelihatannya Bu Bunga sudah kembali nih. Oh iya ya. Kembali ke kita nih. Silakan Bu Bunga, ada pertanyaannya langsung. Pertanyaannya gimana Bu Bunga selanjutnya? Oke, halo, halo. Maaf ini tadi terputus karena jaringan internetnya baru nyala lagi. Dan maaf ini saya juga nggak pakai video ya karena masih naik turun jaringannya. Sebentar. Nggak apa-apa, silakan. Oke. Semoga ini tadi masih belum terbahas ya. Tadi pertanyaan saya adalah ini kan dengan Omnibus Law, kemudian dengan peraturan yang baru, perpajakan yang baru itu kan kemudian ada penurunan tarif badan, kemudian ada juga banyak sekali kalau saya bilang kemudahan-kemudahan dalam perpajakan gitu yang menyebabkan mungkin penerimaan negara bakal sedikit turun gitu dari situ. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi melihat bahwa penerimaan negara tuh selama pandemi juga sudah menurun, kemudian expenditure itu meningkatnya cukup tajam gitu. Dengan adanya Omnibus Law ini, apakah tidak kemudian membuat semakin pressure gitu kan? Dan apakah ada kemungkinan kebijakan tersebut bisa ditunda dulu misalnya? Dan jika memang ada kemungkinan itu, indikator ekonomi atau makroekonomi apa yang kemudian bisa kita gunakan untuk melihat itu gitu. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Mbak Adel, Mas Fogi. Terima kasih Bu Bunga. Saya persilakan Bu Adel. Baik. Untuk menanggapi. Ya, ini aku senang pertanyaan semua tentang pajak ya. Jadi sama sekali tidak fokus ke pajak biayaan. Jadi memang kalau penerimaan negara tadi clear ya. Memang kalau untuk 2021 kita masih auranya itu masih membantu reopening ekonomi, semuanya yang awalnya mati gitu ya. Mereka mulai lagi membuka dan membutuhkan banyak sekali insentif untuk membantu agar pembukaan ini smooth dan semakin banyak yang berusaha kembali gitu ya, balik ke ekonomi sebelumnya. Jadi kalau dari sisi penerimaan negara,
memang dari insentif ini otomatis tidak akan langsung pulih. Itu sudah diprediksikan, tadi aku ulangi lagi untuk yang OECD, dia memprediksikan akan terjadi lag dalam pemulihan penerimaan perpajakan. Nah, tapi memang tadi aku udah sampaikan juga bahwa memang banyak faktor yang sebelum pandemi juga kita tahu bahwa ada sesuatu kondisi yang tidak optimal dan diadres dengan tadi objek pajak baru dan lain-lain. Nah, untuk Omnibus Law ini, menurut saya masuk sebetulnya di dalam jadi transmission yang kita pahami adalah memang pada jangka pendek mungkin the general impression will be akan terjadi penurunan. Itu soalnya kayaknya kalau waktu IMF datang juga mereka concernnya juga sama. Secara jangka pendek memang akan menurunkan penerimaan negara. Tapi ini kan subject to realisasi nanti ya sebetulnya ya. Tapi kan sebenarnya the idea dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang kami pahami untuk yang klaster perpajakan itu memang membantu kemudahan berusaha. Jadi memang kalau mau dari transmisi yang paling atas lagi yaitu tujuannya kan sebenarnya kita pengen menarik investment, menarik orang untuk investasi baru, either itu dari dalam negeri, perusahaan yang misalnya awalnya been saving, kemudian dia bisa memiliki insentif untuk expand, jadi uangnya tidak di-retain tapi dipakai untuk misalnya pembangunan pabrik baru that needs incentives atau banyak sekali enabling factor buat dia lebih mudah, maka si Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk klaster perpajakannya hadir di situ, Bu Bunga. Jadi memang diarahkan untuk semakin banyak investasi baik dari dalam negeri maupun ya kita kalau bicara luar negeri juga salah satu on the goals juga, part of the goals juga untuk menarik investasi baru dari luar. Karena memang kalau hanya mengandalkan sumber daya di dalam negeri, maka sumber daya sekarang maksudnya, kita tidak akan bisa mencapai pertumbuhan optimal. Jadi sebetulnya the big goal itu adalah menarik investasi. Dan memang kalau pajak ya untuk part itu kita lakukan dengan misalnya menurunkan beberapa pos tarifnya. Nah, tapi menurut saya itu harus diiringi dengan tadi kebijakan yang lain. Jadi kalau misalnya dari sisi Undang-Undang Cipta Kerja ini memang dalam jangka pendek akan memberikan konsekuensi penurunan penerimaan bersamaan dengan semua yang terkait dengan penanganan pandemi juga menimbulkan penurunan penerimaan, maka harus ada balancing-nya gitu. Tadi makanya kalau memang semuanya akan diperbaiki, data diperbaiki, kemudian tarif rendah itu kan awalnya tujuannya bisa menangkap banyak yang awal menjadi wajib pajak patuh, itu juga ada gitu salah satu tujuannya. Jadi di situ mungkin bisa masuk di meningkatkan voluntary tax compliance. Dan dalam jangka yang agak lebih panjang lagi, mungkin saya belum tepat untuk menjawabnya, tapi mungkin udah ada gitu ya numbers atau projection kapan sih sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja akan mulai membawa investasi, therefore akan menambah objek pajak baru dan subjek pajak baru ke Indonesia. Itu kapannya mungkin akan membutuhkan level lain ya, level tim teknis yang langsung menangani gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri, logically memang saya sependapat gitu bahwa di awal akan terjadi risk tersebut gitu ya, menurunkan penerimaan, tapi in turn itu yang akan kita dapatkan akan lebih banyak gitu ya logiknya, karena dia menambah investasi yang masuk ke Indonesia ataupun investasi dalam negeri. Dan tadi dengan semua perbaikan data, tata kelola administrasi, orang akan lebih mudah gitu membayar pajak. Misalnya dengan mengakomodir the rising of middle class, the rising of kalau sekarang bonus demografi itu menurut lembaga demografi kan akan mengalami demographic bonus. Jadi misalnya kita bisa meraup hal tersebut, itu akan baik gitu untuk user friendliness, banyak orang masuk dan bayar pajak, itu akan sangat diharapkan juga sebagai untuk balancing kebijakan-kebijakan yang sifatnya insentif tadi. Itu sih yang aku pahami dari untuk yang Undang-Undang Cipta Kerja. Mudah-mudahan membantu jawab. Makasih Mbak Adel. Salah satu poin utamanya tadi menggali potensi sumber pajak baru ya. Iya, betul. Gitu. Yang mana, kalau nggak salah berapa tahun atau 2 tahun lalu saya pernah dengar dari seorang kolega bahwa memang banyak pengusaha di satu industri yang sangat besar di Indonesia, sekitar ribuan, itu belum punya NPWP, artinya kan belum bayar. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu sumber yang menjanjikan juga ya.
kalau ribuan dan pengusaha gitu. Potensinya sangat besar. Begitu kira-kira Bu Bunga, ada lagi ya? Tadi saya dengar ada beberapa pertanyaan dari Bu Bunga atau Bu Ica. Pak Wogi, sedikit saya Pak Wogi. Oh, J, Pak Eko. Monggo Pak Eko. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Adelia ini ya. Semangat sekali, studinya bagus. Tadi mohon maaf saya nggak bisa, saya sebagian besar mengikuti, tapi tadi karena ada lain sehingga saya agak sedikit. Tapi yang jelas tadi kalau misalnya terakhir tadi Mas Wogi menyampaikan akan ada pajak baru gitu ya. Betul Bu Adelia. Pajak baru itu dalam arti apa? Objeknya yang baru gitu, misalnya apa? Electronic commerce kan sudah ya. Apa misalnya yang akan dikenakan pajak baru? Karena itu dalam situasi seperti ini mungkin dari sisi komunikasi publiknya yang harus hati-hati kalau pajak baru itu masukan saja. Tapi kalau intensifikasi saya kira iya untuk ke depan, karena tadi banyak yang sebenarnya ya tax ratio kita kan masih rendah ya. Jadi tax ratio kita rendah kan berarti memang ada orang yang mestinya harus sudah membayar pajak tapi belum gitu. Nah itu saya kira yang perlu dimotivasi, bukan ditakut-takuti. Dimotivasi. Jadi supaya mereka itu mau begitu ya. Karena ini terutama kalau seperti orang-orang seperti kita sebagai orang yang bekerja di pemerintahan atau bekerja dari pemberi kerja itu kan ya memang tidak bisa mengelak ya. Jadi dan kita juga ikhlas lah untuk kerja, untuk gotong royong dengan sesama warga negara. Tetapi yang mempunyai quote unquote kemerdekaan untuk menentukan penghasilannya itu kan para pekerja bebas dan juga para pengusaha-pengusaha yang yang mungkin malah agak menengah gitu ya. Jadi itu memang yang harus diintensifkan ya. Tapi sekali lagi dengan motivasi lah. Nanti gimana caranya ini Bu Adelina mencari motivasi yang baik supaya WP itu bersedia untuk membayar untuk gotong royong gitu ya. Karena kalau ekstensifikasi misalnya nambah pajak baru sih, kemarin sebenarnya bukan pajak baru tapi yang kaitannya dengan pulsa itu loh. Itu aja sudah ramainya kayak gitu. Itu kan hanya menggeser loh itu sebenarnya. Bukan new tax, tapi ramainya bukan main. Jadi mungkin kalau istilah pajak baru ini hanya saran saja untuk sekarang, jangan dulu karena ini kahanan sih kayak gitu. Tapi mungkin justru sekarang kalau saya dengan mahasiswa saya bilang begini, pada situasi seperti ini pemerintah sangat peduli dengan masyarakat. Yang tidak membayar pajak pun dapat bagian dari pajak berupa BLT. Yang harusnya membayar pajak tidak membayar pajak karena memang mungkin di bawah PTKP. Bahkan kalau kurang dari jumlah tertentu kan di top up itu buruh-buruh itu. Pengusaha-pengusaha juga diberikan insentif pajak, ya. Ada insentifnya itu bisa berupa cicilan, bisa berupa keringanan, bisa berupa grace period. Jadi komunikasi seperti itu saya kira perlu diintensifkan supaya mereka itu terketuk gitu ya. Saya yakin kita itu manusia Indonesia itu punya hati semua dan saya yakin suatu saat juga akan comply gitu ya, comply. Kemudian yang kedua saya kira dari kantor pajak juga sudah menyediakan AR account representatif atau apa itu yang membantu gitu. Jadi jangan sampai kemudian merasa takut gitu ya, merasa takut untuk bertanya ke pajak. Jadi saya kira memang komunikasi yang sangat penting. Ini kebetulan panjenengan kan ada di divisi komunikasi publik ya, untuk public policy. Saya kira itu penting sekali. Ya, jadi kalau pajak baru mungkin untuk saat sekarang agak riskan ya karena situasinya seperti ini. Saya hanya itu compare yang kemarin aja, yang pulsa itu udah ramenya bukan main, itu sampai Pak Justinus itu memberikan penjelasan berkali-kali di mana-mana itu. Gitu. Ya saya kira begitu. Saya setuju bahwa dengan tax ratio yang rendah ini memang perlu diberi motivasi gitu ya. Sambil saya kira nanti dari sisi komunikasi publik pemerintah dalam hal ini bahwa manfaat pajak itu ya ada memang walaupun secara tidak langsung gitu. Saya kira begitu ya. Ini omongannya dosen pajak ini. Ya, Pak. Jadi
Jadi kami motivasi terus dengan ke mahasiswa-mahasiswa kami. Ya, matur nuwun sangat ya, makasih. Saya nyuwun pamit dulu ya, soalnya ada anu lain lagi, meeting lain. Makasih sekali. Terima kasih. Makasih Pak Eko. Sukses untuk Bu Adelia, sukses untuk teman-teman semuanya saja yang rawuh pada sore hari ini. Sukses. Amin, matur nuwun Pak Eko. Sehat terus Pak. Sehat terus Pak Eko. Ya. Matur nuwun Pak Eko. Monggo Bu Adel, saya jadi apa tadi Pak Eko, sumber pajak baru ya, sumber objek pajak baru yang saya tangkap pertanyaan Pak Eko, apakah mungkin kalau tadi saya bilangnya mungkin sumber pajak baru ya, bukan objek pajak baru gitu, artinya sebenarnya sudah ada pengusaha tapi pengusaha yang belum bayar pajak, itu yang saya maksud. Tapi yang dimaksud Pak Eko mungkin lebih besar dari itu, apakah ada objek pajak baru atau tidak selama pandemi itu, atau justru lebih bagus mengintensifkan existing sumber pajak. Saya sependapat ya in general dengan Pak Eko gitu. Memang kalau pandemik kayak tadi saya sebutkan, pada post pandemik ini merupakan waktu yang tepat gitu untuk merefine semuanya gitu kan dengan apa yang sudah terjadi. Itu kalau dalam sekarang kan memang periodenya masih belum ke sana, ini belum post pandemic is still here, kita masih dalam fase reopening ekonomi. Jadi memang reopening ekonomi. Jadi memang arahnya itu semua tadi upaya untuk meningkatkan penerimaan negara mungkin baru bisa full force ketika kita sudah berada dalam kondisi post pandemic gitu ya. Itu dengan catatan pasti banget sebetulnya pemerintah itu memperhatikan kondisi terkini. Jadi mungkin yang sudah ke publik gitu ya, yang aku lihat memang hal-hal yang misalnya yang tadi dibandingkan dengan nasional, dia itu sebetulnya memiliki kayak misalnya perdagangan elektronik itu salah satu contohnya kan. Selama ini mungkin kita perlu mendesain suatu sistem. Jadi intinya semua yang kita PR sebelum pandemi juga itu adalah sesuatu yang akan kita lanjutkan. Jadi sebetulnya it's not sesuatu yang baru seperti apa, tapi semua kajian itu kan selalu kita lihat ya, apakah dengan tax buoyancy yang yang nggak optimal, kenaikan ekonomi nggak direspon dengan kenaikan pajak, itu sebetulnya kan sudah ada suatu indikasi bahwa terjadi sistem pajak ataupun kepatuhan itu banyak yang faktor yang bisa masuk. Kenapa kita nggak bisa naik paling tidak di rate yang sama seperti ekonomi gitu, paling tidak. Nah ini tadi beberapa hal yang bisa dilakukan adalah tadi menganalisis mengenai apakah ada kemudian objek pajak yang miss, kemudian subjek pajak yang miss, dan seterusnya. Tapi memang yang paling utama ditekankan adalah tadi yang part voluntary tax compliance dan memperbaiki tata kelola administrasi sehingga semakin banyak orang yang merasa membayar pajak is fun, membayar pajak is contributive, dan seterusnya. Dan itu kalau yang yang lebih mudah. Tapi kalau yang lebih ke strategi ke arah Omnibus Law Cipta Kerja tadi misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja tadi, itu kita membawa pengusaha-pengusaha besar untuk berinvestasi gitu ya. Itu lebih ke tadi agar membantu agar nanti menambah orang untuk masuk di kue subjek pajak baru itu sih. Jadi memang bisa diartikan macam-macam, bisa diartikan menambah pelaku ekonomi supaya mereka bisa berkontribusi terhadap pajak. Bisa juga lagi dipikirin nih semuanya sebetulnya apakah ada yang kita bisa lihat sebagai potensi gitu ya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, karena memang ada suatu missing link gitu, karena ekonomi lebih cepat naiknya daripada penerimaan pajak. Itu aja sih, jadi memang dasarnya itu gitu. Jadi memang ada pengkajian untuk objek pajak dan subjek pajaknya gitu. Tapi memang di at this level gitu yang aku tahu sih ya, salah satunya waktu itu didiskusikan sama DPR misalnya untuk ekstensifikasi barang kena cukai. Kita kan cukainya jenisnya itu baru segitu aja. Jadi kemudian apakah kemudian kalau cukai sih beda sih ya, dia adalah kebijakan yang menahan konsumsi, bukan yang fokus ke penerimaan saja gitu. Jadi itu banyak pasti considerations-nya. Tapi contohnya adalah yang waktu itu dibicarakan adalah cukai misalnya untuk produk plastik dan sebagainya, itu udah dibahas sama DPR juga.
Jadi itu masih dalam proses terus-terus kalibrasi gitu. Jadi pembuatan kebijakannya. Tapi hopefully kita semua tadi satu page ya dengan Pak Eko juga bahwa memang dibutuhkan perpajakan penerimaan negara untuk meningkatkan sustainability fiskal. Tapi bukan hanya penerimaan negara, kebijakannya Bapak Ibu ada di spending juga. Spendingnya harus better, targeted, dan tajam gitu, mungkin bisa justru memberikan insentif untuk partisipasi swasta yang di pembiayaan, terutama supaya ketergantungan APBN menurun. Gitu sih. Jadi semoga kita satu page ya dalam penerimaan negara. Tadi bukan maksudnya mau taxing what shouldn't be taxed gitu ya, tapi lebih ke mengeksplor apa nih yang salah, kenapa tax buoyancy kita seperti itu. Itu sih Mas. Tapi kalau satu lagi sih mungkin tapi nggak ada grafiknya, tapi di grafik itu harusnya bisa dilihat namanya fiscal incidence. Fiscal incidence itu membandingkan pajak yang dibayar dan benefit yang diterima dalam bentuk BLT, kemudian fasilitas kesehatan, dan lain-lain itu dibandingkan, dan ada net position. Net position untuk setiap desil pendapatan. Di tahun 2012, itu terjadi mulai dari terkaya kelima, 6, 7, 8, 9, 10, itu masih menjadi net benefit receiver gitu. Bapak Ibu bayangkan banyakkan yang diterima daripada yang dibayar ke negara gitu. Apalagi oleh kelompok pendapatan yang relatively mampu gitu ya, misalnya 5 desil ke-5 sampai ke atas gitu ya. Sekarang 2017 kalau nggak salah itu karena tergantung sama survei ekonomi nasional namanya Susenas yang dilakukan beberapa tahun sekali. Jadi terakhir aku ingat di paparan itu dari 2017 itu sudah terjadi perbaikan yang bagus. Jadi yang dibayar sama yang diterima mulai dari desilnya itu lebih kecil, itu lebih banyak yang bayar. Jadi sebetulnya ada improvement dan we are looking to semakin meningkatkan itu gitu. Jadi yang lebih kaya itu seharusnya makin menjadi net payer, kemudian ya itu adalah salah satu yang kita terus-terusan lihat gitu ya. Jadi lebih ke distribusi siapa yang mendapat apa itu juga diperhatikan oleh pemerintah. Itu sih. Mas Bobi. Makasih Mbak Adel, komprehensif sekali. Ada satu pertanyaan dari Mas Akbar ini, dia ke saya nih DM. Terkait PPNBM yang diturunkan menjadi 0%, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan agenda pemulihan ekonomi dengan penerimaan pajak? Hal tersebut juga dirasa tidak sesuai dengan upaya penanggulangan perubahan iklim. Bagaimana pandangannya? Diskon pajak ini nanti akan segera kita finalisasi ya PMK-nya, tapi kalau kita melihat memang diskon pajak ini untuk kendaraan bermotor itu memang udah mempertimbangkan berbagai macam kondisi. Kayak tadi saya bilang ya mengenai pendapatnya Blanchard itu, dia melihat bahwa setiap stimulus insentif itu harus, terutama yang mau meningkatkan permintaan nih, misalnya mau meningkatkan permintaan mobil dalam hal ini, itu harus melihat apakah memang the condition, the circumstances allow gitu ya. Kalau misalnya dulu kita mobilitas 0 gitu, kalau nggak salah bulan Juni ya, Juni 0, hampir 0, itu udah ibaratnya sepi sekali gitu ya. Itu nggak mungkin kita memberikan top up pendapatan saat itu. Insentif untuk demand pada saat itu. Otomatis tidak akan bekerja karena kita dibatasi aktivitasnya. Tapi sekarang kita kan udah melihat gradually improvement di dalam aktivitas sekaligus di industri mobil, kemudian kredit, terus industri alat angkut. Jadi kita memperhatikan semua indikator itu udah mulai ada peningkatan. Berarti itu adalah sinyal kalau misalnya udah mulai bisa nih kalau kita memberikan stimulus di bidang demand supaya meningkatkan performance dari industri alat angkut, industri perakitan, dan semua yang terkait dengan mobil itu dengan melakukan insentif dari sisi demand supaya banyak yang beli. Nah itu memang kita lihat merupakan upayanya itu di situ ya. Jadi harapannya misalnya dengan peningkatan aktivitas di bidang industri industri tidak hanya penjualan mobil tetapi juga perakitan, semua komponennya kan harus dibeli di dalam negeri gitu ya. Syarat untuk diskon pajak ini 70% minimal itu dibeli di dalam negeri komponen-komponennya. Jadi
melihat dari semua desain kebijakan ini, sebetulnya dia pengen memberikan stimulus pada demand karena sudah ada pick up of demand. So it's rational to give the stimulus on demand side. Nah, terus apakah ini bertentangan? Nah, kalau misalnya intern itu memperbaiki kondisi, memperbaiki more hiring di industri mobil, more hiring di industri perakitan, itu kan berarti akan positif gitu kepada perekonomian. Nah, intern itu pasti juga akan kembali kepada kita karena pemulihannya lebih cepat, lag penerimaan pajaknya juga lebih cepat harusnya, nggak terlalu lag gitu ya. Jadi ini mengejar momentum yang ada, udah mulai pulih, sehingga kita berikan stimulus. Dan stimulus ini seperti desainnya harusnya nanti difinalisasi semoga minggu depan, itu kita melihat bahwa ada perbedaan ya antara bulan ini dengan bulan-bulan selanjutnya. Mungkin demand akan sangat-sangat pulih, lebih pulih lagi ekonominya, maka diskon pajaknya itu menurun seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin baik. Jadi bisa dilihat, semoga masih bisa diterima ya bahwa itu adalah upaya yang benar-benar tergantung sama demand-nya seperti apa. Kalau dirasa sudah pulih betul ya otomatis akan ditarik gitu. Banyak sekali yang ditarik kalau memang sudah waktunya seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mbak Adel. Ternyata itu juga sama dengan pertanyaan dari Q&A. Saya rasa cukup ya. Saya yakin semua masih banyak pertanyaan, termasuk saya. Saya mau sharing tadi hasil riset saya di tentang penganggaran ya, termasuk pemerintah daerah dan pusat, yang mana pemerintah daerah itu juga perannya itu justru yang paling besar untuk penanggulangan pandemi karena dia yang paling dekat dengan masyarakat. Tapi mungkin kita buat jilid 2 saja nanti Mbak Adel, karena sudah melewati ini waktunya sekitar 13 menit dan Mbak Adel ini kelihatannya ada acara yang lain. Jadi saya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, memang materinya sangat kekinian sekali dan saya sangat memaklumi antusias dari Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, tapi karena keterbatasan waktu kita harus tutup acara hari ini. Mungkin ditunggu saja, saya usahakan untuk membuat seri selanjutnya yang serupa bersama Mbak Adel lagi, atau saya tambah gitu dengan teman-teman lain di Kementerian Keuangan atau di institusi lainnya. Terima kasih banyak Mbak Adel sudah datang ke acara kami hari ini dan saya kembalikan acaranya ke Ibu MC, Ibu Ica. Terima kasih. Terima kasih Mas Bogi.